Puji Tuhan. Selamat pagi Pastor Gilbert. Haleluya. Ngomong-ngomong, kenapa Pastor Gilbert bisa lucu seperti hari ini? Ada Pak Yongki di depan. Ada sinar kemuliaan. Ya, otomatis. Jangan main fisik, bos. Oh enggak, sinar kemuliaan. Ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya karena waktu, ya, saya tahu ada banyak pertanyaan dari saudara juga. Tetapi tentunya kita tidak, sebentar, mungkin ini yang feedback. Enggak, yang tadi saya ngadap situ. Oke. Asik juga ditaruh di kantong ya. Tes. Nggak ada kantong ya. Stephen Tong. Stephen Tong. Atau Damaris. Nah, Pastor Frankie, ya. Pastor Frankie, apa yang membuat Pastor Frankie makin cool hari-hari ini? Apa ya? Karena semakin sadar Tuhan terlalu dahsyat sih. Wow. Semakin kenal Tuhan semakin rileks ya. Bukan karena dicintai istri? Itu udah pasti. Pasti, ya. Oke. Iya, udah pasti. Nah, kita bicara tentang future foresight. Saudara, kalau ada saudara pertanyaan, ya, Anda boleh ya SMS atau WhatsApp ke nomor saya. Tapi saya sudah mewakili pertanyaan Anda, tapi jujur seringkali ada masuk pertanyaan-pertanyaan yang sorry to say mungkin di luar jalur atau kurang berbobot ya kan. Karena Pastor Gilbert dan kita semua di tempat ini tambah berbobot, jadi lebih baik kita langsung aja. Tapi kalau ada, saudara, nanti saya akan coba cerna ya apakah memang pertanyaan itu akhirnya berbobot ya. Karena kita tidak langsung tanya begitu, tapi kita akan bicara. Nah, saya sudah siapkan beberapa pertanyaan yang kita diskusikan bersama-sama. Nah, future foresight adalah berbicara tentang siap menghadapi masa depan. Kata bersama saya, siap menghadapi masa depan. Siap menghadapi masa depan. Ya, dan tahun 2025 setelah kita berdoa, Tuhan memberikan pada gereja BMC tema ini, Future Foresight. Di mana kita semua harus siap menghadapi masa depan. Nah, bagaimana kita bisa siap menghadapi masa depan? Alkitab mengajar adanya keseimbangan. Bukan hanya iman, tapi juga perbuatan. Ucapkan bersama saya, iman dan perbuatan. Nah, iman artinya kita percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi kita. Dia janji bahwa rancangannya bukan kecelakaan, tapi hari depan penuh dengan masa depan yang cemerlang. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, amin. Tapi enggak cuma hanya beriman. Ingat kemarin ada 4 kata kunci kita yang Pastor Gilbert katakan, harus ada kata apa? Berserah. Berserah. Yang kedua? Percaya. Yang ketiga? Beriman. Beriman. Yang keempat? Yakin. Ya, puji Tuhan. Pastor Gilbert hebat ya kan. Nah, tapi juga perlu disertai dengan perbuatan. Di mana saudara nggak cuma beriman, lalu kemudian pakai prinsip, ya udahlah, si sera-sera, besok ya besok. Apa yang terjadi tahun depan, udah pokoknya kita berserah saja, tanpa kita buat persiapan atau perbuatan. Karena Alkitab mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Nah, persiapan atau perbuatan yang kita harus lakukan adalah jelas well prepared. Kita bersiap dengan baik tentang masa depan kita. Mengapa? Karena keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Betul nggak, saudaraku? Contoh, kalau saudara memutuskan untuk malas, nggak usah heran kalau masa depan kita akhirnya diserbu dengan kemiskinan dan juga dengan semua hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau Anda hari ini mengambil keputusan, aku percaya Tuhan memberi masa depan, tapi aku akan melakukan sebuah tindakan iman, yaitu aku akan rajin kerja, rajin cari Tuhan, rajin melayani, maka masa depanmu akan penuh dengan kelimpahan. Katakan yes. Nah, keputusan kita menentukan masa depan kita sendiri. Apakah kita mau jadi orang yang mau terus belajar, upgrade, jadi suami lebih baik, istri lebih baik. Nah, Alkitab memerintahkan agar kita belajar dari semut. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari semut? Siap, sedia menghadapi apa? Masa depan. Nah, saya belajar contoh-contoh persiapan yang kita harus lakukan adalah persiapan dalam soal keuangan.
Saudara, kemarin 2020, waktu pandemi terjadi, nggak ada orang duga. Dan rupanya 2 tahun itu pandemi yang cukup parah dan itu membuat banyak perusahaan, banyak gereja, banyak keluarga alami goncangan dan mereka tidak siap. Terutama soal keuangan. Dan kita sedih mendengar di Indonesia cukup banyak. Akhirnya gereja-gereja setelah pandemi akhirnya tutup, saudaraku. Ya, nah paling tidak ketika kita mau bersiap soal keuangan, kita memikirkan kalau seandainya ada goncangan terjadi atau seandainya ada pandemi lagi terjadi, maka apakah aku sudah punya persediaan keuangan cukup untuk 2 tahun ke depan? Ya, jadi Anda bisa coba kalkulasi, sebulan Anda perlunya berapa minimal, ya kan? Lalu untuk 2 tahun, apakah aku sudah punya saving sebesar itu? Nah, Yusuf mengajar, bahkan, ya, oke. Yusuf mengajarkan agar, saudaraku, yaitu Firaun dan Mesir menyimpan, yaitu begitu banyak persediaan untuk siap menghadapi 7 tahun kelaparan. Dan Anda tahu akibatnya, saudara, Yusuf dan Firaun dan Mesir justru di tengah masa sulit, mereka bisa makin diberkati dan jadi berkat. Nah, ini contoh soal keuangan. Saya sempat ngobrol dengan seorang hamba Tuhan. Dan saya berkata, kamu punya nggak saving tabungan di gerejamu? Untuk kalau seandainya ada pandemi lagi, 2 tahun ke depan misalnya, apa kamu siap? Nah, ternyata kita harus belajar. Lalu juga persiapan penerus, tim suksesor. Kita tahu hari-hari ini ada beberapa hamba Tuhan senior, pelayanannya luar biasa, mendadak sakit dan ternyata penggantinya belum siap. Ada juga hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan 3 orang pengganti, sudah dilatih bertahun-tahun. Ternyata end up-nya 3-3-nya bukan orang yang tepat untuk menjadi penerus. Nah, paling tidak penerus bagi keluarga kita, penerus bagi pekerjaan kita, bagi pelayanan kita, dan sebagainya. Lalu juga persiapan masa depan soal kesehatan. Bagaimana cara hidup saya sekarang? Karena apa yang kita makan, gaya hidup kita, itu akan menentukan masa depan kesehatan kita. Nggak heran jika kita menabur terus tubuh kita dengan yang manis-manis. Ya, memang kelihatannya manis. Tapi masa depan kita penuh dengan kemanisan yang akhirnya membuat kita mengalami kadar gula yang tinggi. Nah, kalau kita malas olahraga, akibatnya justru kita akan mengalami persoalan di masa depan. Nah, jadi itulah beberapa hal yang menjadi pendahuluan. Nah, bahan diskusi kita hari ini yang pertama, masa depan berbicara kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Nah, sekarang saya tanya dulu kepada Pastor Gilbert. Pastor Gilbert, persiapan apa yang Pastor lakukan dan sedang lakukan bagi keluarga, bagi ya pekerjaan pelayanan, jika sampai terjadi goncangan lagi di kemudian hari? Ya, terima kasih. Saya pikir itu pertanyaan yang mengkhawatirkan banyak orang. Ya kan, dan pertanyaan ini pasti mewakili pertanyaan saudara. Saya bilang ada 2 cara mempersiapkan masa depan. Satu cara Presbyterian, satu cara Pantekosta. Ya, jadi cara Yusuf dan Firaun itu cara Presbyterian, saudara-saudara. Ada 7 tahun kelimpahan, dia simpan. Lalu waktu 7 tahun kekurangan, dia simpan. Siapa saudara di sini yang waktu pandemi ada tabungan, ada asuransi? Ada? 1, 2, 3. Nggak apa-apa, ini kan kita diskusi aja. Jujur aja supaya saya tahu. Oke, siapa yang waktu pandemi nggak ada apa-apa lalu panik? Ada nggak? Oh, nggak ada apa-apa tapi nggak panik, hebat loh. Iya kan? Tapi izinkan saya menyimpulkan, baik saudara yang punya tabungan, baik saudara yang punya asuransi, sama saudara yang nggak punya tabungan, sama saudara yang nggak punya asuransi, sama-sama masih hidup. Betul? Jadi things work. Jadi jangan terlalu panik dengan hanya satu cara, yaitu cara Presbyterian. Dalam arti kata gini, kalau saudara punya, ya jangan gila-gilaan juga.
safe. Tapi borok-borok safe. Tanggal 24 aja udah panik. Iya kan, yang gajiannya setiap Kamis atau setiap Senin, I don't know gitu. Iya kan, belum harinya udah stres. Ya Tuhan 2 hari lagi Tuhan, udah hari ini hari terakhir lah, besok gajian lagi gitu. Nah jadi kalau memang gak bisa ya harus cara Pantekosta. Tadi diberitahukan oleh Pastor Lukas bahwa kita mempersiapkan masa depan dengan hidup rajin, dengan apapun. Itu cara Pantekosta. Nah, ada 2 cara Pantekosta yang saya lihat dalam Alkitab. Kalau tadi semua saudara pasti ngerti lah. Dan itu very easy. Kalau saudara punya kelebihan, asuransi, lalu tabungan. Tapi saudara nabung. Hari Jumat saudara nabung, hari Senin saudara ambil lagi. Iya kan? Jadi, iya kan? Jadi ya nggak jelas juga. Misalnya kayak kredit card. Kredit card itu kan bukan pinjaman sebetulnya. Kredit card itu kan sebetulnya hanya teknik pembayarannya aja gitu. Harusnya kan tiap akhir bulan sudah habisin gitu. Sudah bayar, maksudnya bayar habis gitu. Bukan dihabisin gitu ya kan. Jadi kalau setiap kali sudah cuma bayar minimal, ya di sini lama-lama tergulung. Karena sudah pikir, wih anugerah, ada berkat lebih. Kredit card itu bukan berkat lebih bos. Kredit card itu cuma cara pembayaran. Tetapi tiap akhir bulan harusnya sudah selesaikan. Udah lama-lama di Amerika, masa orang Indonesia mesti ngajarin yang begitu sih. Nah kembali ya, tadi ada cara Presbyterian yang semua orang pasti ngerti. Dan sudah banyak dijelaskan. Saya ini agak gila-gila dikit. Jadi small crazy. Iya kan, dikit-dikit gila gitu kan. Jadi intinya gini, kalau cara Pantekosta itu seperti Daud sama seperti siapa itu namanya penggantinya Musa, Joshua. Nah, dua-duanya nggak prepare anything. Daud nggak pernah prepare to be the next king, dan Saul never prepare him to be the king of Israel. Justru yang dipersiapkan adalah Salomo, iya kan? Jadi kadang-kala kita jangan salah mengerti ya. Jangan bilang bahwa oh yang Gilbert ngomong ini yang terbaik. No. Selalu ada banyak jalan ke Roma. Saya cuma mau kasih tahu sama saudara, jangan hidup dengan rasa tertekan gitu. Ketika orang bilang, you harus punya saving dong, you harus punya apa? Waduh gua gak ada, aduh mati gua. Enggak mati. Orang Papua bilang, kau pikir mati gampang kah? Gitu. Jadi seperti yang Pak Lukas bilang, saya ketemu teman yang dia prepare luar biasa. Dia prepare sangat luar biasa. Dari dia masih muda. 4 orang yang dia siapkan. Tiba-tiba 4-4-nya murtad. Yang 1 masuk Islam. Yang 3 pindah gereja, saudara-saudara. Yang 1 jadi Katolik malah gitu. Jadi dia bilang sama gue, dia bilang sama saya, my life is miserable. Saya bilang, what happened? You have a great church. Dia bilang, saya udah persiapkan semua, ngaco semuanya. Saya bilang, mungkin Tuhan juga bilang, oh lo hebat ya, gitu. Oh lo hebat ya, kakak baik gitu. Enggak usah, saudara-saudara. Jadi, kan gini, kita kan hambanya Tuhan. Apa yang disuruh Tuhan, what we feel God speaks to us, itu yang kita jalanin. Karena Saul tidak pernah mempersiapkan David. Tetapi Israel is owned by God. Saya percaya our church is owned by God. Nothing wrong with discipleship. Tapi saya mau bilang yang namanya Astra, yang namanya Pertamina, yang namanya you name it gitu. Semua persiapkan. Kira-kira gereja sama gak sama Astra? Sama-sama gereja sama Pertamina gak? Gitu ya kan? Bener gak yang Tuhan mau? Orang yang kita suka itu gitu. Nah itu hal-hal yang perlu kita pikirkan. Jadi cara ini sangat benar. Tapi if somehow you cannot reach that place, it's okay. Tuhan tuh sangat kreatif gitu. Jadi kerja Tuhan nggak kayak kerja Pertamina, kerja Tuhan nggak kayak kerja Astra. Hanya harus pemuritan. Kalau pemuritan nggak jalan, gereja hancur. No. God is God gitu. Asal hati kita tulus, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan ingat, David tidak pernah prepare to be the king. Dia nggak pernah. God prepare him. Ya kan?
Dia nggak ngerti gitu. Mungkin dia juga sedih. Dia bilang sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, melewati lembah kekelaman. Makanya waktu dia mesti ngadepin Goliat, yang dia ngomong tuh satu. Dia bilang sama, kan Saul nggak percaya sama dia. Dia pendek. Terus kan Alkitab bilang wajahnya kemerah-merahan. Iya kan? Kemerah-merahan. Jadi kan kalau kita nonton tinju, sudah pernah nonton tinju nggak? Kalau nonton tinju kan yang keren tuh yang hitam gitu. Yang bibirnya ngetrail gitu. Iya kan? Yang mukanya tuh kayak sangar gitu. Yang ada codetannya di sini gitu. Biasanya tuh kalau dipukul, tenang aja gitu. Tapi kalau yang muncul putih, terus kemerah-merahan. Iya kan? Kita bilang lebih pantas jadi cover boy. Iya kan? Kita bukannya takut sama orang itu, gemes. Iya kan? Kita bukan mau lari, mau selfie. Gitu kan? Nah, David kan seperti itu gitu. Jadi itu juga pikir, kamu masih terlalu muda. Tapi dia bilang hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawanan ayahnya. Setiap kali kuhadapi binatang buas. Pertanyaan saya pertama kali dia menghadapi binatang buas, ngeri gak? Gak mungkin dia bilang, macan. Halo, gak mungkin. Pertamanya juga gemetar, nangis gitu. Kenapa saya? Kenapa saya? Where is my oldest brother? Kan yang biasanya menjaga kawanan ternak kan orang yang tertua kan. Tapi kan Daud yang paling kecil gitu. Dia hadapin mungkin pertamanya air mata. Tetapi itu yang melatih dia. Dia gak sadar. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kadang-kala kita gak sadar. God is preparing us. Jadi saya ngejelasin ini bukan berarti soalnya jadi orang nekat. Jangan juga gitu. Tapi yang saya mau bilang pokoknya do your best. Ketika you cannot reach your best, that is your best. Kan kadang-kala yang kita pikir the best, itu yang ada dalam konsep gitu. Yang saya sebut sebagai sesuatu yang perfeksionis gitu. Kan ada orang perfeksionis banget. Waduh kalau gak begini, waduh gereja saya hancur. Nah akhirnya bukan gerejanya hancur karena tidak ada pemuritan, tapi gerejanya hancur karena imannya. Ngerti gak maksud saya? Contoh yang kedua, Yosua. Yosua kan gak pernah persiapkan apa-apa. Musa juga gak persiapkan apa-apa. Cuman dia sama-sama Musa aja. Dia yang persiapkan diri, dia lihat. Tapi dia gak pernah mimpi jadi pemimpin. Karena justru yang mimpi jadi pemimpin kan Harun. Dan remember, itu brother. Ya kan? Jadi Harun, dia pikir-pikir, Musa bicara aja gak bisa. Dan Harun jauh spesifikasinya lebih tinggi daripada Musa. Taunya dari mana? Musa yang bilang, jangan pakai aku, Harun aja Tuhan. Jangan pakai aku. Aku gak pandai bicara. Dengan lain kata dia bilang, aku gagap. Tapi aku mau pakai kamu. Nah Harun berkali-kali bilang, emang cuma sama Tuhan dia. Emang sama Musa aja Tuhan bicara. No, Tuhan juga bisa bicara sama saya. Kata gitu. Nah apa yang terjadi kemudian? Alkitab bilang, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Dia gak pernah ngedongkel, dia nggak pernah berjuang, dia nggak pernah prepare, dia nggak pernah bilang saya aja yang gantiin Musa ya. Musa, lu kayaknya udah mau mati nih, gua yang gantiin ya gitu. Enggak, dia nggak minta tanda tangan, tolong dong supaya jemaat percaya. Enggak, Tuhan yang ngomong sama dia. Musa hamba Tuhan mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, persiapkanlah. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kamu. Tidak ada satu orang pun dapat bertahan pada kamu. Tetapi prinsip umumnya ada. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, amin. Supaya kamu jangan tawar hati. Jadi dari sini kembali saya mau ingatkan buat saudara, prepare the best that you can. But if you cannot reach that, jangan pikir you are a failure. Tetap bersemangat. Sejauh hatimu tulus, sejauh saudara beriman sama Tuhan, berserah sama Tuhan, apapun boleh terjadi, ada aja berkat Tuhan. Saya ketemu orang-orang pengusaha-pengusaha yang karena COVID hancur jatuh. Tapi saya ketemu pengusaha-pengusaha Kristen anak Tuhan yang justru di tengah COVID dia nggak tahu mesti buat apa. Tapi Tuhan berkati dia dengan dahsyat dan luar biasa. Jadi jangan takut dengan apapun. Selama hatimu beres sama Tuhan, selama imanmu sungguh-sungguh sama Tuhan, selama jalanmu dengar-dengaran sama Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan,
itu yang Tuhan sediakan. Wow, Haleluya. tepuk tangan yang meriah. Jadi kesimpulannya menurut Pastor Gilbert, keseimbangan antara yaitu persiapan tapi juga beriman kepada Tuhan. Ya. Seperti yang apa Paulus katakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan selebihnya Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Ya. Tapi kalau seandainya kita nggak menanam dan tidak menyiram, lalu mengharapkan Tuhan memberi pertumbuhan, itu juga sesuatu yang Nggak dapat tidak apa-apa. mendapatkan tuaian. Jadi Betul. kita harus seimbang untuk melakukan yang terbaik. Persiapkan keuangan kita, well prepare, baik soal tabungan dan sebagainya, tentang masa depan penerus kita dan sebagainya. Tapi selebihnya kita berserah dan percaya pada Tuhan. Dia yang memberi pertumbuhan. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Amin. Nah, tadi dari generasi Pastor Gilbert yang Kolonial. sudah generasi dinosaurus. Kolonial, ini milenial. Saya tuh dipanggil sama anak saya Betani, kita orang tuanya bilang, papa mama itu generasi dinosaurus katanya. Ya, tapi kalau perlu duit cari dinosaurus saya. Harta karun. Sekarang dari milenial, ya Pastor Frankie, kira-kira masa depan berbicara kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Yes. Jadi persiapan apa yang Pastor Frankie lakukan, baik bagi keluarga, pekerjaan, pelayanan, jika sampai terjadi goncangan di masa depan. Ya. Pertama nih gini, kita mesti ngerti kebenarannya dan satu sisi aplikasinya apa. Yang pertama kebenarannya adalah apapun yang terjadi selalu ingat bahwa kita ini miliknya Tuhan. Itu aja. Gitu. Kenapa kita dimiliki sama Tuhan? Karena Tuhan yang ciptakan kita. Jelas. Yang penciptanya, yang memiliki, yang diciptakan dong. Yang kedua, kenapa Tuhan yang kita ini miliknya Tuhan? Karena Tuhan yang memperpanjang umur kita. Betul kan? Bukan usaha kita karena perbuatan baik kita juga lah. Enggak selalu loh kita ngomong. Ada orang yang jaga fisik begitu rupa, nggak makan macem-macem, segala macam, pulang duluan. Betul? Ada orang yang saya ketemu tiap hari kerjaannya makan jeruan, nggak mati-mati. Itu ada juga gitu loh. Bener-bener makan nggak dijaga, tapi lucu nih orang kok nggak pulang-pulang gitu. Ada orang yang baiknya begitu rupa, ya. Semua orang kenal dia sebagai orang baik, justru malah pulang duluan. Ada orang yang jahatnya minta ampun. Nggak pulang-pulang gitu karena mungkin diperpanjang umurnya. Lihat, artinya itu umur itu benar-benar di tangan Tuhan. Kita miliknya Tuhan karena Tuhan yang menentukan umur kita. Kita miliknya Tuhan, kendalinya di tangan Tuhan. Kita miliknya Tuhan karena Tuhan yang menebus kita. Tuhan membeli kita dengan darahnya begitu mahal, dibebaskan dari dosa, kita diampuni, kita punya hidup yang kekal. Kita miliknya Tuhan, artinya gini. Kalau kita sadar bahwa kita dimiliki sama Tuhan, pasti kita dipelihara sama Tuhan. Tangkap prinsip yang sederhana aja. Jadi gini, kalau Anda beli handphone mahal-mahal ya. Misalnya gara-gara beli handphone itu sampai harus nabung sampai sekian lama. Belinya mahal menurut ukuran Anda. Saya yakin ketika handphone itu sudah di tangan Anda pasti akan rawat itu handphone. Betul kan? Karena belinya mahal. Pasti Anda akan kasih itu casing yang terbaik. Anda akan kasih screen protector yang terbaik. Anda nggak akan kasih pinjam ke sembarangan orang. Karena apa? Karena belinya mahal banget menurut ukuran kita. Yesus beli kita dengan begitu mahal, dengan darahnya sendiri. That's right. Artinya kita pasti dipelihara sama dia. Kita miliknya. Saya selalu ingat satu ayat yang luar biasa tentang kekhawatiran. Matius 6. Ketika kita khawatir, Tuhan tuh ngomong kayak gini kan. Coba lihat burung di langit. Ya burung di udara kan. Dikatakan di situ bahwa dia tuh gak nabur loh. Gak nabur. Dia tidak menuai. Dia gak punya lumbung, gak punya persediaan. Itu aja dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita yang dicintainya. Ya, jadi Ini Pantai Costa. Pantai Costa. Pantai Costa. Ya, jadi itu prinsipnya. Kebenarannya adalah itu. Ya, jadi kebenarannya adalah tenanglah sebab kita ini miliknya Tuhan. Jadi iman kita harus sadar bahwa kita miliknya Tuhan. Tuhan cuma suruh kita jadi pengelola yang baik. Ya, kita mesti sadar itu. Nah, gimana jadi pengelola yang baik? Pertanyaan gitu kan. Saya tutup dengan ini. Saya tetap percaya bahwa dalam hidup ini ada namanya hukum tabur dan tuai. Tadi kita ngomong.
Apa yang kita tabur, tadi Pak Lukas ngomong bagus banget tentang siapa yang menabur, siapa yang menyiram, dan siapa yang memberikan pertolongan. Jelas, clear. Tapi kalau kita nggak lakukan apa-apa, ya kita nggak akan nuai apa-apa. Itu mesti clear. Apa yang kita bisa tabur kalau suatu kali ngalami goncangan? Pertama, taburlah hubungan yang baik. Beneran? Jadi, klopkan, jangan jadi orang ribet. Benar, jangan jadi pembawa masalah. Itu introspeksi hari ini. Karena orang-orang yang akan bantu Anda adalah orang-orang yang Anda punya hubungan baik dengan mereka. Ya. Jadi pertahankan hubungan baik itu dengan banyak orang. Yang kedua, taburlah nama yang baik. Ya, pastikan benar-benar hari ini kalau misalnya ada apa? Anda mungkin ngalamin sesuatu dalam hidup Anda, karakter Anda, udahlah minta maaf, lakukan supaya nama Anda baik, tetap terjaga, reputasi Anda baik. Saya percaya kalau kita menabur nama baik, pasti kemurahan Tuhan tuh ada, Tuhan bisa kirimkan siapapun untuk tolong kita. That's right. Yang terakhir, taburlah reputasi, maksudnya gini, kinerja yang baik. Saya ngerasa, ini bukan saya ngomong, tapi ini yang ngomong ada kakak rohani saya, namanya Alfi Raja Guguk. Dia ngomong kayak gini, dia panggil saya Dek kan. Dek, kamu tahu gak apa yang bikin kamu beda ketika masa pandemi itu? Kamu tuh ketika di musim sebelumnya, kamu tuh selalu kerjakan apa-apa selalu all out. Orangnya gak setengah hati. Ketika mengerjakan apapun juga diapresiasi, gak diapresiasi. Bosnya kita kan Tuhan ya. Manusia mau menghargai, manusia nggak menghargai, berkat itu tuh dari Tuhan. Kita menabur di ladang yang satu nggak diapresiasi, Tuhan bisa buka ladang yang lain. Kerjakan selalu all out. Jadi ketika kita itu kerjakan selalu apa-apa all out, ketika musim pandemi datang, yang dicari orang pertama adalah orang di atas rata-rata. Yang selalu mengerjakan itu luar biasa. Jadi taburlah segala sesuatu itu all out. Ketika kita all out, suatu kali ketika ada apa-apa, ada yang paling dicari orang dulu. Saya masih ingat banget ketika musim pandemi itu, tiba-tiba ada seseorang hubungi saya. Dia ngomong kayak gini, Ki boleh gak bantu aku bikin worship video? Sebenarnya kan banyak penyanyi bagus, banyak orang punya lagu bagus, banyak orang bisa nyanyi bagus dan segala macam. Tapi saya kadang mikir, why me? Gitu. Kan bisa aja orang lain yang dipercaya. Saya dikontak sama dia, disuruh bikinin konten video worship cuma 7 menit. Itu. Dan akhirnya dia minta, Ki tolong kirimin ke saya itu 4 video langsung ya, kamu rekam 7 menit. Saya rekam, kirimin ke dia. Saya tuh gak tahu kalau dia punya channel YouTube, waktu itu sudah 600.000 lebih. Saya, channel YouTube saya kecil, nggak gede gitu loh, 30-40 ribu gitu loh. Tapi gara-gara video saya nongol di channel YouTube yang gede, yang kecil jadi gede. Dampaknya jadi gede. Gara-gara saya melakukan itu, tiba-tiba ada orang-orang lain minta hal yang sama. Sampai akhirnya ketika beberapa bulan lewat, dapat kontrak dari sebuah cable TV provider yang termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan akhirnya kontrak itu membuat saya bisa ngalami justru kelimpahan yang luar biasa secara finansial di musim pandemi. Justru tabungan bisa meningkat di sana. Lihat, kalau kita all out, itu waktu saya dapat kontrak itu, orangnya sampai ngomong, Pak percaya nggak? Bapak orang pertama yang saya kontrak. Itu benar-benar dikasih setiap bulan budget produksi yang nggak masuk akal, beneran. Secara benar-benar, secara matematika, algoritma, saya nggak masuk akal. Saya nggak punya channel YouTube gitu dan segala macam. Tapi Tuhan mencukupkan dengan luar biasa. Justru di musim pandemi itu saya lihat pemeliharaan Tuhan yang nggak masuk akal. Tapi kita mesti ngerti, di musim sebelumnya kita lakukan yang terbaik. Tuhan pasti pelihara kita. Udah itu aja. Luar biasa. Pentakosta ya. Jadi tetap ada bagian kita, tapi selebihnya berserah pada Tuhan. Nah, tadi bicara hubungan dan juga all out, lakukan yang terbaik. Nah, terkadang kita baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, pekerjaan, justru kita seringkali tanpa sadar, aku dapatnya apa?
Ya, itu yang kita tuntut sehingga akhirnya ketika kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, lalu kita mulai downgrade semua apa yang kita bisa lakukan di kerjaan dan sebagainya. Dan ini akhirnya justru membuat kita sendiri yang susah di masa sulit. Ya, saya masih ingat bahwa justru di tengah-tengah masa sulit, orang-orang yang tidak terduga bisa Tuhan pakai untuk memberkati kita. Amen. Ya, ternyata karena kita sudah menabur hal-hal yang baik. Jadi sebelum terlambat, ayo kita tabur yang baik bagi Tuhan dan bagi orang lain. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih. Ya. Lalu saudara, memang juga salah satu persiapan yang kita bisa lakukan secara presbyterian tadi adalah membeli asuransi jiwa dan juga health insurance. Nah, memang walaupun sampai hari ini ada cukup banyak hamba Tuhan atau gereja yang pro dan kontra. Oh, kalau kamu beli life insurance, ya asuransi jiwa, kalau mati akan keluar anggunan, itu tanda kita tidak beriman, nggak percaya sama Tuhan. Sementara kalau kita beriman percaya sama Tuhan, lihat burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Nah, saya mau minta jawaban dari milenial aja, ya kan. Kira-kira pandangan apakah kita sebagai orang percaya perlu memperlengkapi diri untuk membeli asuransi jiwa supaya terutama kita di Amerika, kalau sampai meninggal, si suami meninggal sebagai sumber income bagi keluarga, maka ketika keluar anggunan misalnya 500.000 US dollar, maka kalau ada hutang untuk mortgage rumah yang masih kurang 300.000, maka itu akan bisa melunaskan. Wow. Ya, sementara juga sisanya bisa untuk tabungan bagi istri dan anak-anak. Ya. Ya. Saya sangat setuju karena kebetulan beberapa waktu yang kemarin saya baru naikkan lagi premi untuk asuransi jiwa. Jadi ada beberapa asuransi, terutama saya merasa saya baru masuk asuransi jiwa tuh by the way baru kalau nggak salah 3 tahun terakhir. Triggernya gara-gara pandemic sih. Itu ngerasa benar-benar kalau tiba-tiba saya dipanggil pulang, keluarga saya gimana? Mereka juga masih butuh makan, sekolah. Dan tadi yang saya mau sampaikan ini, kita mesti ngerti bahwa dalam hidup ini sebenarnya biaya hidup. Kalau ngomong cuma biaya untuk bisa hidup, ya itu sebenarnya nggak terlalu mahal. Yang mahal itu adalah gaya hidup. Apalagi kalau kebanyakan gaya, nah itu mahal itu. Itu yang bikin mahal sebenarnya. Kakean pola gitu ya. Kakean pola sebenarnya ya. Makanya kita ngomong kita tuh mesti kita ngomong doa Bapa kami berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Gitu. Jadi kita mesti ngerti prinsip itu dulu, apa yang cukup buat makan dulu ya. Jadi saya akhirnya 3 tahun yang lalu akhirnya ngambil asuransi yang waktu itu fit dengan menurut saya sesuai dengan budget yang saya punya gitu loh, karena bayar premi bulanan dan saya ngitung segala macam ini udah cukup bisa menghidupi keluarga saya paling enggak dalam kisaran 2 tahun gitu, karena istri saya juga seorang pekerja, dia masih bisa hidup, tapi intinya gini, kalau kita meninggal jangan menyusahkan, gitu, ya, jangan menyusahkan orang-orang, minimal berpulang dengan keharuman gitu loh, ya. Jadi kematian kita pun membawa keuntungan, ngerti kan? Bagi nggak nyusahin orang, makanya saya sangat setuju dengan prinsip kita mesti punya asuransi jiwa, ya, apalagi kalau kita tulang punggung keluarga tentunya. Sangat penting sekali. Jadi pikirkan, saya berdoa Tuhan mencukupkan, nabung ya. Tolong gaya hidupnya yang kebanyakan gaya dikurangin. Saving untuk apa? Untuk asuransi jiwa dan kesehatan juga jangan lupa. Karena sekali masuk rumah sakit, kemarin temen siapa masuk rumah sakit sebentar baru kena apa dikit, ratusan juta, bayangkan. Itu ngumpulin uang sebentar langsung habis seketika gara-gara nggak punya asuransi. Tapi kalau kita punya asuransi minimal bisa cover cukup banyak ya. Itu namanya berhikmat ya. Tepuk tangan yang meriah ya. Nah, jadi tadi yang kita tangkap jangan sampai kita mati nyusahin orang. Ya, saya dengar ada yang berkomentar di komunitas Indonesia di Philadelphia. Oh, tenang saja, kalau saya mati gak perlu beli asuransi jiwa karena nanti gereja-gereja akan ngurusi saya. Bahkan kalau ada kelebihan sumbangan, nanti keluarga saya di Indonesia akan dikirimi.
Saudara, mental kayak begitu adalah mental yang akhirnya apa ya? Yaitu tadi maunya nyusahin, ngerepotin orang. Nah, kita sih memang sebagai gereja kita sudah nolongin orang banyak sejak 2002 ya. Dan saudara, tapi paling tidak mari kita sebagai orang percaya, apalagi para pengikut Kristus yang sudah ikut retreat BMC Thanksgiving hari ini, kita harus punya mental berbeda. Kalau sampai aku mati, aku nggak menyusahin orang, tapi justru aku bisa membuat keluargaku dan orang lain juga akhirnya bisa mendapatkan berkat. Tepuk tangan yang meriah, amin. Ya, jadi termasuk juga travel insurance, saudaraku. Karena saya sebagai gembala tentunya rindu seimbang mengajar pada jemaat, nggak cuma beriman, tapi juga well prepare. Karena ada teman di Australia yang cerita dia punya kakak kandung yang akhirnya merayakan wedding anniversary ke-50 ke Eropa. Ya, suami istri ini happy, jalan-jalan, menikmati liburan. Nggak taunya waktu di daerah kota kecil di daerah Jerman, suaminya mendadak kena serangan jantung. Akhirnya terpaksa harus telepon 911, helikopter datang, membawa saudaraku dari kota kecil sampai ke Stuttgart di Jerman. Di kota besar masuk hospital. Tapi karena terlalu gawat, akhirnya dibawa lagi ke hospital lebih besar lagi. Dan ternyata meninggal di sana. Dan Anda tahu mereka nggak punya travel insurance. Dan rupanya akhirnya untuk biaya semuanya, helikopter, rumah sakit, dan jenazah dibawa kembali ke Australia, itu lebih dari 100.000 US dollar. Dan untungnya masih ada life insurance, masih bisa mengcover, tapi sang istri berkata, berpesan mulai hari ini, kasih pesan pada semua teman-temannya. Kalau pergi ke luar negeri dan sebagainya harus beli travel insurance. Nah kadang-kadang kita ini enggak fair. Kita makan sekali makan di sini $100 lebih. Betul enggak? Padahal saudaraku travel insurance atau asuransi jiwa sebulan paling $100. Ya, kita untuk belanja yang lain enggak sayang. Tapi untuk beli begitu, wah janganlah dan sebagainya. Nah saya harap mulai sekarang kita belajar well prepared dengan baik. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Nah, Pastor Gilbert kemarin kan nyampaikan soal jangan ribet. Jangan ribet. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita tidak jadi orang ribet di hari ini dan di masa depan? Jadi intinya sebetulnya sederhana. Setiap orang punya kapasitas. Jadi handphone saudara tuh mungkin kalau dipakai ngomong terus 12 jam misalnya, 9 jam. 9 jam ngomong terus pasti baterainya habis gitu. Ya jangan dipakai lebih dari 9 jam, charge dulu gitu. Nah setiap orang tuh kapasitasnya beda-beda. Ada orang yang ada masalah, tenang aja gitu. Tapi ada orang yang ngadepin masalah sedikit panik gitu. Nah kita kan tahu batas kekuatan kita gitu. Nah Tuhan sama kayak gelas gitu. Kita isi air gitu. Ada satu yang gelasnya agak besar, ember kali dia itu. Iya kan? Tapi ada satu yang cuma cangkir gitu. Nah ribet tuh apa sih gitu. Udah mentok nih, masih dipaksain terus. Iya kan? Kan kalau satu cangkir kita isi bagus kan. Ya udah kita minum kan enak kan. Tapi kalau diisi terus, lama-lamanya kan pasti apa tuh? Luber-luber gitu kan. Malah bikin susah orang gitu. Diminum enggak tapi malah ngebasahin semuanya. Itulah ciri orang-orang ribet gitu. Jadi hal-hal yang kita udah gak mampu, serahin sama Tuhan. Kita udah gak mampu, bilang aja sama Tuhan. Tuhan saya udah gak mampu, tolong saya Tuhan. Udah serahin aja sama Tuhan. Nah kadangkala kita ribet, udah gak mampu. Kita pikirin terus, kita pikirin. Tidak ada masalah yang bisa selesai dengan dipikirin. Gitu. Masalah tidak selesai dengan dipikirin. Masalah bisa selesai ketika kita dengar suara Tuhan, ketika kita diskusi sama orang-orang yang tepat, di situ penyelesaian masalah. Makin kita mikirin, kita lama-lama jadi bego, saudara-saudara. Karena kan kita menghayal. Nanti kalau begini jadi bagaimana? Nanti kalau begini jadi bagaimana? Nanti kalau begini jadi bagaimana? Lama-lama pusing. Sama kayak asuransi tadi. Saudara punya uang, kasih asuransi aja. Tapi kalau saudara udah gak punya duit, kan ada orang yang makan aja setengah mati saudara-saudara ya kan. Gak punya duit. Terus tiba-tiba saudara mikir, aduh saya dengar kata Pak Lukas mesti beli asuransi. Saya gak ada. Tapi kalau suami saya mati, dia nangis. Itu kan ribet namanya gitu. Ya udah kembali kepada seperti Pastor Frankie bilang. Percaya aja gitu kan kita masterpiece-nya of God gitu. Tuhan yang jaga kita.
tetapi jangan banyak gaya gitu ya kan. Kalau memang nggak ada, ya kan. Tetapi kalau kita memang mau pakai Gucci, Gucci-nya ada hal lagi, Gucci, ya kan. Di Indonesia banyak tuh Gucci yang pakai H, Gucci, ya kan. Ada yang juga cuci. Ada yang C, depannya C, cuci. Gitu. Jadi, nah itu dia persoalannya. Pokoknya kita yang tahu kok. Kalau hidup tuh cuman lurus aja gitu. Jangan kebanyakan, nanti gimana kalau gini ya, nanti gimana kalau gini, nanti gimana kalau gini, nanti gimana kalau gini. Dan orang ribet itu ngelihat orang lain menyebalkan. Coba aja lihat. Orang ribet dikasih tahu, lu santai dikit kenapa? Lu tuh enak aja. Nah, kalau saudara tuh udah sama semua orang, udah ditegur, udah dinasihati, artinya lu ribet. Bukan semua orang yang salah, elunya yang ngaco. Gitu ya. Jadi ciri-ciri orang ribet ketika dia sama semua orang udah ribut terus gitu. Kenapa? Karena orang nasehatin dia gitu. Udahlah gak usah mikir jauh-jauh. Ya lu sih enak aja begini-begini. Nah itu artinya dia ribet. Orang ribet lama-lama merasa dia yang paling benar. Karena ya dia sama dirinya sendiri kayak orang otis gitu. Jadi kayak orang otis aja mikir sendiri gimana. Sebenarnya gak usah diem-diem ngeliat saya gitu. Saya jadi takut. Saya kayak sudah mikir, iya gue nih kayaknya otis gitu ya kan. Karena sudah sibuk sama dirinya. Makanya saya bilang, gunanya suami itu untuk diajak diskusi. Gunanya istri itu untuk diajak diskusi, bukan diajak ribut. Bukan diajak debat gitu. Ini bukan sidang pengadilan saudara-saudara. Gitu. Iya kan? Kan tujuannya sharing gitu. Makanya Adam bilang sama Tuhan tentang Hawa, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, part of me. Dari situ keluar kata partner. Nah, ketika suami istri itu partner, ya kan, bukan saling mau nekan gitu, harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Makanya hidup sudah jadi ribet gitu. Ribet tuh apa sih? Ketika kita udah nggak bisa diskusi sama siapapun. Pokoknya yang saya pikirin ini yang terbaik. Nah, ini yang harus dihati-hatikan. Wah, tepuk tangan yang meriah. Ya. Nah, dari Pastor Frankie gimana? Jadi pertanyaan bagaimana cara kita tidak jadi orang ribet di hari ini dan di masa depan? Ya, seringkali yang gini, kita hidup tuh selalu membutuhkan feedback dari orang lain, betul ya? Amin. Karena seringkali yang kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita tuh ribet. Sampai akhirnya ada orang ngomong ke kita bahwa kita tuh ribet. Gitu. Kita selalu butuh orang lain, feedback dari orang lain. Kita mesti sadar itu dulu. Nah, saya akan ambil contoh yang paling sederhana dalam pelayanan saya di pujian penyembahan. Ya, nanti izinkan Roh Kudus yang bicara sama setiap kita, aplikasinya dalam keluarga, dalam pekerjaan atau apapun juga yang Tuhan percayakan sama kita. Jadi kita mesti sadar bahwa sebaik-baiknya kita selalu butuh orang lain. Setuju? Amin. Kita bisa punya suara paling bagus, tapi kalau di mute sama orang sound, selesai kita. Betul kan? Setuju nggak? Jadi kita ini selalu butuh orang lain gitu. Nah, untuk kita bisa kerjasama dengan baik dengan orang lain dan gak dikatakan kita orang ribet, pertama belajarlah untuk aware yang pertama. Lihat situasi dulu. Aku nih kerjasama sama orang seperti apa sih? Gitu. Karena saya dulu orangnya nggak mau tahu, jujur aja. Saya punya standar segini, saya datang semuanya harus ngikutin standar saya. Berantem akhirnya. Nggak bisa. Kalau kita tuh pengen jalan dengan siapa supaya ada sebuah pepatah kan ngomong kan. Kalau kamu pengen pergi cepat ya udah lu pergi sendirian. Tapi kalau kita mau pergi bersama-sama dan pergi jauh, ya kita mesti kenal satu dengan yang lain kondisinya. Kalau kita lagi jalan dengan anak kecil yang lagi belajar berjalan, tentunya jalannya nggak akan bisa cepat, setuju nggak? Mungkin jalannya nggak akan bisa terlalu jauh. Dikit-dikit harus berhenti dulu, ya kan? Kita harus ngerti. Nah, saya belajar untuk apa? Aware dulu, lihat kondisi dulu. Saya biasa kalau pelayan di satu tempat, diminta jadi WL tamu, saya ngecek dulu pemusiknya itu seperti apa. Lihat dulu, oh pertama yang saya lihat dua, satu keyboardisnya, kedua adalah drummernya. Sisanya saya lupakan dulu. Karena itu yang paling menentukan dalam sebuah tim pelayanan pujian penyembahan. Drum itu membawa suasana naik dan turun. Karena begitu drum udah masuk, langsung itu pokoknya gimana pun juga suasana akan langsung lebih
lebih berisik aja gitu loh, naik suasana gitu. Tapi kalau keyboard itu ada di segala situasi. Ketika tenang dia ada, ketika berisik dia ada. Jadi saya memastikan ini saya bisa kolaborasi dengan mereka dengan bagus. Saya lihat kapasitas mereka dulu, aware dulu. Yang kedua saya mesti accept. Saya mesti menerima kondisi mereka. Saya nggak bisa paksa mereka, dia baru bisa cuma sekian chord dan saya paksa mereka, kamu main harus seperti Don Moon hari ini juga. Minta pengurapan Tuhan saat ini, buka nggak bisa gitu. Saya nggak pernah lihat ada orang yang baru cuma baru belajar sekian chord tiba-tiba ditumpangin tangan tiba-tiba langsung jadi seorang seperti Don Moon gitu. Belum pernah ketemu. Kalau misalnya ketemu, saya kepengen harus diundang ke podcastnya Pak Gilbert ini ya. Cuma tumpangin tangan tiba-tiba langsung jago, wah gitu. Gak ada. Saya harus accept keadaannya. Lu bisa main berapa kunci? Oh kamu bisanya kuncinya ini. Lu bisa pakem dengan kayak gini-gini. Oke saya ngerti. Drummer kamu bisa gimana? Ngertinya apa? Kamu bisa gini enggak? Kamu bisa gitu enggak? Oke kamu levelnya di situ. Accept dulu, saya mesti terima mereka. Saya nggak akan paksakan standar band saya ke mereka. Karena kalau itu dipaksakan, latihan nggak kelar-kelar, ujungnya pelayanan akhirnya apa? Nggak penuh dengan damai sejahtera. Karena isinya ketakutan terus. Takut salah kayak dan segala macam. Ya kan? Dan yang terakhir apa? Adapt. Oh aransemennya disimplify aja yuk. Kita bikin ini, chordnya gini aja. Nggak usah pusing-pusing. Pasti bisa nggak main kayak gitu? Bisa. Ya udah yuk kita main bareng. Jadi saya mempraktekkan itu supaya kita bisa ngalami sinergi yang baik. Dan gak dianggap sebagai orang ribet adalah pertama aware, kedua accept, ketiga kita mesti adapt. Jangan paksakan standar kita masuk ke standar semua orang. Nanti kita dikenal sebagai orang ribet, lama-lama orang malas sama kita, gak mau kerja. Oh ngundang itu, ribet orangnya, jangan diundang. Stres kita, kalau dia yang datang kita semua stres. Ya. Tapi sekarang saya belajar, tiap kali pelayan kemana-mana, oh kalau dia datang, pembawa solusi justru kita naik level. Amin. Wow, tepuk tangan. Nah, itu aplikasi dalam pelayanan. Boleh nggak tanya to the point? Ya. Nah, aplikasi dalam pernikahan gimana? Coba kenalin dulu nama istri, kondisinya bagaimana, supaya ngerti semua ya. Setuju? Nama istri saya Feliana Johan, orang Surabaya. Ya. Orang Surabaya, anak pertama ketemu sama orang Solo, anak bungsu. Ya. Istri saya latar belakangnya adalah keluarga penjudi, ya. Ini keluarga pendeta, jadi tahulah gitu loh. Ketika penjudi ngomong sama pendeta gimana. Istri saya itu dari semenjak dia SMP, keluarganya udah terbiasa dikejar debt collector. Jadi dia hidup dengan kenyataan yang pahit bahwa dia mulai dari SMP harus kerja keras. Dia nggak ngerti dengan kata anugerah. Dia nggak ngerti dengan kata iman. Dia ngerti adalah kenyataan hidup, saya mesti berjuang habis-habisan untuk tetap bisa hidup. Sampai akhirnya dia pun bisa kuliah waktu itu, kuliahnya sampai bisa ke Beijing. Itu nggak dibiayai sama orang tuanya, tapi gara-gara dia nabung dengan luar biasa. Sementara saya hidup berlimpah dengan anugerah. Jadi papi selalu ngajarin, jangan takut, Tuhan pelihara kita. Kamu pasti bisa. Masa depanmu amat di tangan Tuhan. Lihat momen di mana kamu membutuhkan. Lihat Tuhan sediakan luar biasa. Gitu, papi saya gitu. Dan memang kita mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Menikahlah. Dua perbedaan ini. Dan akhirnya awal-awal saya gak aware dengan keadaan itu. Saya awalnya cuek. Saya paksa istri saya harus ngikuti standar saya. Kamu mesti ngerti iman. Kamu mesti gini. Berantem udah. Terjadilah acara banting pintu, banting apapun yang bisa dibanting. Udah benar-benar itu kejadian gitu. Di awal-awal pernikahan itu berantemnya luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan sadarkan saya, kamu mesti berusaha aware dulu. Kenali istrimu seperti apa. Saya ngomong sama dia. Oh dia cerita tentang backgroundnya, gimana kerasnya orang tuanya, gimana kerasnya kondisi hidupnya, gimana dia pernah ngalamin ini dan segala macam yang sebelumnya mungkin belum pernah diceritakan karena kadang-kadang waktu pacaran kadang-kadang belum tentu semuanya itu terungkap kan kadang-kadang yang diungkap yang baik-baik terus kan gitu kan. Begitu waktu pernikahan keluarlah yang pahit-pahit itu tuh keluar semua. Akhirnya saya berusaha untuk aware.
Lalu saya berusaha accept, oh Tuhan, ternyata istriku seperti ini, ternyata aku juga selama ini aku pikir aku orang yang sabar. Ternyata aku gak sabar juga orangnya. Saya sampai gak pernah lupa dalam hidup saya tuh, karena tekanan ya. Jadi waktu kita punya anak, dan kita ini kan tinggal di Jakarta, sementara kan orang tua saya di Solo, mertua ada di Surabaya. Gitu. Jadi ngurusin anak itu nggak gampang, gitu. Anak pertama terutama. Saya pernah satu malam itu tegangan tinggi, kita berdua panik, istri saya ngomel-ngomel terus gitu. Jadi istri saya tuh kalau awalnya saya kenal istri saya tuh sumbu pendek, nggak tahu sumbu pendek apa enggak? Ya. Kenapa dikit langsung pokoknya menyala langsung gitu, keluar semua pokoknya gitu. Nah saya kan orang Solo kaget ya, ketika dia menyala saya kaget langsung gitu. Awalnya kaget, lama-lama ikut menyala juga akhirnya gitu. Nular ya? Nular akhirnya gitu. Tapi dari situ saya mulai kenal diri saya. Ternyata selama ini kemarahan saya itu ternyata ada gitu loh. Tanpa saya sadar, ada trauma-trauma masa lalu yang akhirnya keluar. Dan kami berdua saling berusaha untuk mengenali satu dengan yang lain. Akhirnya itu baru mulai beres, jujur aja. Takes time. Pendewasaan itu butuh waktu, bukan sulapan. Itu butuh waktu, takes time. Diubahkan kita, diubahkan terus, diperbarui terus. Baru sekitar 5 tahun, 6 tahun pernikahan saya mau katakan. Baru hal itu mulai kenal, lebih santai dikit, jujur aja. Dan akhirnya baru 10 tahun pernikahan. Study aware, bisa menerima. Sekarang kalau saya lihat dia menyala saya cuma ketawa gitu. Karena aku udah ngerti gitu loh. Kita udah saling ngerti dan kita udah saling bisa beradaptasi satu dengan yang lain. Jadi ketika dia lagi konslet, saya relax saja gitu. Saya cuma diemin, lama-lama beres sendiri. Dan bener, satu kejadian yang saya pernah ingat, tiba-tiba ingat. Ceritanya papi mami mau datang ke rumah. Wah istri saya tuh paling panik pokoknya. Papi mami kalau ke rumah harus dalam keadaan paling bersih, paling bagus. Singkat cerita kita renovasi rumah. Keluar duit tabungan lumayan banyak ya kan. Nah besok nih papi mami datang. Pengen rumahnya bagus kan ya kan. Kita itu pasang lantai vinil kayu itu loh. Udah dipasang bagus sama tukang. Wah kita udah happy banget, seneng banget. Wah udah. Belilah alat pembersih supaya vinil itu kelihatan lebih kinclong gitu ceritanya. Itu disemprot aja cukup biasanya. Disemprot, dilap langsung bagus itu bersih. Nah waktu lagi disemprot tiba-tiba itu tutupnya itu tiba-tiba pokoknya rusak. Dan akhirnya tumpah. Nah saya mikir kan pikirnya kan ngirit kan ya. Akhirnya saya pikir gini, oh ini mungkin cairan ini bagus ini. Oke, aku daripada tumpah keluar kemana-mana langsung dilap sayang ya kan. Oke, saya tumpahin dikit-dikit ke tiap lantai ya. Iya, sampai di lantai 2. Gak ngerti ternyata itu obat keras. Jadi harusnya di spray ini cairan, benar-benar cairan bukan lagi urin. Jadi akhirnya gara-gara saya dengan semangat itu, yang sayang kalau dibuang ini cairannya, kita itu di ini aja, ciprat-cipratkan gitu. Pantai Costa gitu, Pantai Costa. Protestan. Pengudusan rumah ya, pikirnya gitu kan. Udah taruh itu semua. Ternyata cuma dalam hitungan 2 menit lantai vinilnya rusak semua. Mengelupas semua. Langsung menyala istriku langsung. Langsung panggil tukang sekarang. Yang sudah malam yang. Panggil tukang gimana? Langsung beli. Gak bisa tokonya tutup yang. Besok ini papi datang gimana? Udah konslet, udah saya gak tahu gimana, saya juga panik gitu kan. Tapi Tuhan ngasih saya cuma gini, tenang. Aku itu yang menciptakan istrimu. Aku tahu gimana juga menenangkan istrimu, santai. Tuhan yang pegang kendali. Gitu. Akhirnya udah. Istri ngomel-ngomel, saya masuk ke kamar, saya nangis sama Tuhan. Tuhan aku gak tahu ngadepi Surabaya 1 ini Tuhan. Gak ngerti caranya. Besok papiku datang istriku sudah gak ngerti. Gak mau tahu ini mesti gimana. Tapi aku percaya Tuhan kau bisa tenangkan hati istriku. Sudah gak tak ajak omong jujur aja. Tapi aku lari ke Tuhan. Gitu.
Udah kan? Udah pokoknya tidur tenang gak banyak ngomong. Besok paginya tiba-tiba dia ceria. Loh kamu kok hari ini kok beda bersuka cita gini. Iya udahlah gak apa-apa rasanya dibersihin dikit udah gak terlalu kelihatan. Singkat cerita beres semua. Papi mami datang sukacita Tuhan berlimpah. Sudah. Pada akhirnya apa? Kita tahu bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas semua yang terjadi. Jadi apa-apa larinya ke Tuhan. Kadang-kadang ada momen di mana kita juga nggak ngerti mesti ngapain, jujur aja. Saya juga nggak ngerti, justru malah kebaikan ngomong tambah rame lagi. Akhirnya saya lakukan cuma diem, tapi ada waktunya. Nah ini saya ngomong, ini momen berbeda lagi. Ada waktunya, ngalami konflik sama istri kan. Waktu itu nggak tahu kenapa ada satu masalah. Saya tuh paling males tuh berantem, jujur aja. Jadi saya memilih untuk apa? Ketika lagi istri udah mulai ngomong, saya milih untuk diem. Tapi hari itu saya merasa istri saya berlebihan ngomongnya. Pulsanya kali ini terlalu berlimpah dia. Ngomong gini terus. Langsung tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya dengan gini. Kali ini kamu ngomong sebagai imam atas keluarga. Speak the truth. Ngomong apa adanya, jangan takut. Otoritas Tuhan ada di dalam dirimu. Saya kan takut gitu. Saya gak terbiasa karena anak bungsu. Gak biasa untuk frontal kan. Gak biasa ngatur orang. Sementara istri saya anak pertama. Gitu. Tapi hari itu saya ngomong. Pertama kali dalam hidup saya, jujur aja. Saya akhirnya masuk ke ruangan dia kerja. Karena udah kebanyakan ngomong, saya ngomong. Duduk kamu sekarang, gitu. Saya sebelumnya gak pernah berani seperti itu, jujur. Tapi hari itu saya ngerasa ada otoritas Tuhan. Duduk, tenang kamu. Tenang dulu, saya mau ngomong sama kamu. Saya kepala di keluarga ini. Tuhan kasih otoritas saya. Dengarkan saya sebagai imam. Saya ngomong sama dia. Bla 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 bla. Tapi hari itu puji Tuhan. Ternyata semua perkataan yang saya sampaikan itu ternyata masuk ke hatinya dia. Dan dia memiliki cara pandang yang baru. Sekali lagi bukan karena hebatnya saya berkata. Tetapi karena ada Roh Kudus yang bekerja. Wow. Ada waktunya diam. Ada waktunya rem. Ada waktunya ngegas. Makanya kita selalu butuh tuntunan Tuhan. Jadi akhirnya tetap ada solusi, nggak jadi orang ribet, ya. Gitu. Tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Sambil cerita tapi sambil curcol juga ya kan? Iya. Luar biasa. Tapi ya. saya sekarang udah luar biasa. Luar biasa ya. Bukan orang nanti ribet tanggal lagi. 7 datang ya. Iya. Ya, okay. Nah, saudara sekalian, jadi ternyata kita harus belajar aware, lalu kemudian bisa accept, kemudian adaptasi. Ya. Nah, jadi terkadang kita jadi ribet karena standar kita terlalu tinggi, ya kan? Baik tentang diri kita maupun orang lain, sehingga kita jadi begitu ribet. Nah, sekarang Pastor Gilbert, bagaimana cara bijak menghadapi orang ribet yang tidak bisa kita hindari? Nah, kan Anda tahu ada yang bisa kita hindari, ya kan? Contoh teman kerja. Oke, saya pindah kerja atau saya pindah bagian, Anda bisa hindari. Atau mungkin ya kan, orang-orang yang Anda bisa di sosial media, Anda bisa hindari. Tapi ada orang-orang ribet yang memang Tuhan kirimkan dan tempatkan dalam hidup Anda. Dan itu ternyata mungkin pasangan Anda, orang tua Anda, atau anak saudara, atau mungkin teman pelayanan dan sebagainya. Nah, Pastor Gilbert saya berharap tidak banyak orang ribet di sekitar Pastor Gilbert ya kan. Tapi bagaimana cara bijak menghadapinya? Mertua. Mertua paling ribet. Makanya orang yang paling berbahagia adalah Hawa. Dia nggak punya mertua. Jadi betul Bu. Banyak ibu-ibu sampai pergi ke Philadelphia karena nggak tahan sama yang di Surabaya. Mertuanya. Tapi saya pikir apa yang Frankie ngomong udah cukup sih. Karena itu udah tanda bagaimana menghadapi orang ribet. Saya dengar istri dari Surabaya, lalu Frankie dari Solo, itu udah ribet saudara. Itu aja dua udah ribet. Karena orang Surabaya, kalau ngomong sama temennya, mama kamu udah sembuh. Dia bilangnya gini, wes waras. Nah, tapi kalau di Solo bilang wes waras, itu lain artinya. Jadi sama-sama bahasa Jawa, ada teman saya orang Surabaya, itu tuh pendeta GPI itu, siapa? Pendeta GPI yang di Surabaya, di Solo. Pak siapa itu? Bukan. Pak Halim. Itu kan orang Surabaya. Dia ketemu temannya, dia bilang begini. Bojomu wis waras. Jadi istrinya itu baru masuk rumah sakit, istri temennya.
Dia bilang sama temannya, bojomu wis waras. Terus dia bingung kenapa nih orang pergi 2 tahun nggak ngangkat teleponnya. Karena orang Solo kalau bilang wis waras itu gila. Jadi kan dia bilang, saya punya istri nggak gila, kenapa ini orang satu datang-datang bilang bojomu wis waras. Bini gue gak gila gitu. Baru setelah 2 tahun dia duduk ngobrol, baru ternyata bahasanya sama bahasa Jawa, tapi nilainya beda gitu. Nah, saya pikir itu sudah jelas sih, karena kita bisa jaga diri kita untuk tidak ribet. Tetapi kita nggak bisa atur orang supaya dia nggak ribet. Yang paling tepat seperti Pak Pastor Lukas ngomong tadi, ya kitanya jangan ikut ribet gitu. Karena kemarin kalau sudah ingat, saya bilang jangan jadi pengkhianat hanya karena kita menghadapi pengkhianat. Pahlawan tetap pahlawan, amin. Kalau menghadapi orang ribet sama seperti kalau sudah beli mobil tahun 78, ya kan ada suka orang-orang yang suka mobil-mobil kuno gitu. Jangan bawa ke tol lari 120, bannya lepas sendiri, ya kan? Lalu mesinnya gubrak jatuh ke bawah. Nah, yang tadi Frankie bilang itu yang udah paling tepat gitu. Kitanya harus try to understand dulu gitu. Ini apa gitu. Saya lagi bawa mobil tahun 27 misalnya. Ya harus hati-hati. Ya kan saya punya teman ada yang suka banget gitu. Mobil-mobil kuno. Saya bilang untung cuma mobil bukan bini loh. Simpen yang kuno-kuno gitu kan. Nikahin nenek-nenek umur 93 gitu kan. Ya kan, kolektor barang antik rupanya dia ini kan. Gitu. Jadi yang pertama kita harus ngerti dulu. Nah, saudara beli Lamborghini, ya kan. Jangan jalan 30-40 mile. Nggak jelas. Karena dia asiknya wrong gitu kan. Jadi saudara bawa Lamborghini di Jakarta, norak saudara-saudara. Karena macet. Ya kan, setengah mati itu bawa Lamborghini di situ. Ya kan gitu. Jadi itu yang harus kita ngerti dulu gitu. Bahwa kita yang pertama tahu, oh dia ini ribet gitu. Nah, jangan try to change them. Kadangkala kita nih mau jadi hero semua kan. Wah dia ribet. Ada banyak istri suka doanya salah. Sorry ya Bu ya. Doa banyak istri adalah Tuhan robah suami saya. Iya kan? Banyak istri kan Tuhan robah suami saya. Pertanyaan saya cuma sederhana. Setelah sudah berdoa 20 tahun berubah nggak dia? Enggak Bu. Karena yang harus ibu doakan, Tuhan robah saya. Supaya saya bisa ngerti sang ribet ini. Ya kan? Gitu. Karena persoalannya, it's not about how to change your partner, tapi how you accept your partner by your change. Ngerti gak sampai di sini? Ketika kitanya berubah, semua bisa kita mengerti. Orang yang gak pernah bisa berenang, dia lihat kolam renang, itu sebagai jurang yang menakutkan. Setuju gak? Karena waduh hati-hati kecebur. Dia ngeliat anaknya aja deket kolam. Hati-hati ntar mati. Ya kan? Karena buat dia kolam renang itu adalah jurang yang menakutkan. Tapi buat seorang perenang. Di musim dingin aja dia cari kolam yang agak lumayan anget-anget sedikit. Dia lihat kolam itu dia gak turun pelan-pelan. Dia loncat. Jus gitu. Buat dia itu sorga. Sama-sama pool. Sama-sama kolam renang. Tetapi cara kita menghadapinya berbeda. Jangan orang yang gak pernah bisa berenang, suruh bikin surprise, suruh ceburin dia ke situ. Mati dia betul-betul. Wah, gitu. Jadi menghadapi orang ribet, jangan try to change them. Belajar, itu yang saya bilang, art to be husband, art to be wife. Seni menjadi istri, menjadi suami. Jangan nikah sama bayangan kita, tapi nikah dengan fact. Oh suami saya ribet, berarti saya harus menghadapinya begini. Anak sakit, suami istri ribet, panik. Aduh gimana nih sakit, sampai ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, guling yang dia bawa anaknya ketinggalan. Karena dua-duanya ribet. Nyalahin ini. Makanya saya bilang, doa setiap istri Tuhan robah suami saya. Tapi sudah tahu gak doa setiap suami? Tuhan kok istri saya berubah? Karena persoalan suami kenapa istrinya berubah? Dulu pinggang 37 sekarang 73. Dulu kalau diajak ke Messi
sayang kamu ada yang mau diambil? Enggak. Kita mesti simpen kan kita sebentar lagi mau married. Ya kan? Pas udah kawin, sayang kamu baru ngomong begitu dia udah hilang. Blek. Balik-balik, dua dorongan saudara. Ini murah-murah loh Pak, murah-murah. Memang barang satunya murah. Tapi ketika di total 2.300. Gitu. Jadi Sekalian curcol ini. iya. Jadi ingatlah, jangan pernah berusaha merubah orang ribet. Dan yang kedua, orang ribet kita anggap sebagai orang yang sakit. Jadi iya dong, orang ribet kan orang yang sakit. Pertanyaannya, ibu seneng gak jadi orang ribet? Sebetulnya gak seneng, tanya sama orang ribet. Lu ribet gak? Enggak, saya tuh gak ribet. Padahal mertuanya mati, suaminya udah sakit jantung. Karena ribetnya bininya itu gitu. Jadi orang ribet, orang sakit. Sama seperti Pastor Frankie tadi kan bilang, jalan sama anak kecil harus pelan-pelan. Itu jalan sama anak kecil. Tapi kalau jalan sama opa-opa stroke. Gak bisa kita tarik-tarik. Opa kayak anak kecil aja gitu ya kan. Oh, jadi ini orang sakit. Never change. Sick people. Kita gak bisa ngerubah orang sakit. Iya kan? Jadi Bu, kalau tiba-tiba suami ibu baik banget sama ibu, lu dianggap sakit Bu. Jadi ibu jangan menikmati gitu. Mulai ingat, wah ini ada yang mulai gak beres nih sama gua ya kan. Jadi misalnya kayak Frankie tadi sharing kan, ya udah saya ngalah aja gitu. Jadi kalau suami ibu udah kebanyakan ngalah Bu, itu sebetulnya sindiran yang keras Bu. Ibu harus sadar, kok suami gua ngalah terus ya. Karena saya ini kebetulan pelayanannya tuh gak tiba-tiba dikenal orang, enggak. Saya pertama pelayanannya itu di kalangan apa tuh pemabuk gitu supir bus gitu. Gitu-gitu terus ke rumah sakit jiwa gitu, ke tempat orang gila. Nah, kalau di tempat orang gila, saudara boleh coba. Namanya panti laras atau rumah sakit jiwa, pasti diingetin. Satu, Pak, Bapak ada di rumah sakit jiwa. Semua orang di sini nggak ada yang waras. Oke. Dua, never debate. Jangan pernah debat sama mereka. Karena kalau kita lewat di rumah sakit jiwa, perkataan pertama mereka, orang gila. Kita nggak bisa emosi. Apa lu bilang? Lu yang gila, gua pendeta. Wah gila. Karena kalau kita berkelahi di rumah sakit jiwa, kita langsung dikerangkeng. Langsung dapat obat. 7 hari kemudian baru bisa keluar. Jadi yang pertama, dibilang sadar ini rumah sakit jiwa. Lalu yang kedua, jangan berdebat. Dan yang ketiga, jangan tersinggung dan sakit hati. Karena orang gila kadang-kadang sembarang. Saya lagi khotbah di Panti Laras. Ada yang tiba-tiba berdiri. Pendeta, khotbahmu bagus juga. Terus. Aku lapar, mudah-mudahan jadi kenyang. Lanjut. Saya nggak bisa bilang dalam nama Yesus duduk. Nggak bisa. Jadi, Bu, kalau suamimu udah ngalah terus, karena dia ingat omongan saya. Menghadapi orang gila jangan dilawan. Yang waras ngalah ya. Sing waras ngalah. Pak, kalau istrimu udah ngalah terus Pak, peluk dia. Bilang, sayang, kok kamu ngalah terus? Kamu pikir aku orang gila? Berarti Pak, lu udah terlalu ribet Pak. Bener deh Pak, lu udah terlalu ribet. Sampai istri kalau ngomong sesuatu, iya kan? Kalau ngomong sesuatu misalnya, Pak, bawa ini nih. Kamu tuh Shalom. Ya, jadi sekali lagi suami jangan coba robah istrinya karena dia itu udah dibentuk sama mama papanya. Jadi don't try to change.
Kalau saudara mau marah jangan sama istri saudara, sama mam papanya. Kenapa didik bini gue kayak begini jadinya gitu. Tapi ya udah gak bisa diapain. Udah karetan. Kalau orang Manado bilang sobakimo. Sobakimo tuh apa tuh? Lumutan. Sobakimo nih ya. Iya kan, jadi udah bakimu itu udah karatan kata orang Jawa bilang. Jadi nggak usah dirubah. Nah, istri-istri juga gitu, nggak usah robah suami saudara. Karena lu kan bukan mamanya kan. Bu, ibu mau jadi mamanya atau mau jadi istri? Nah, nggak bisa jawab coba. Bu, ibu mau jadi istri atau mau jadi mamanya? Istri itu belajar ngerti. Yang tadi udah dijelasin. Belajar, oh iya saya istri ya. Oke, suami saya ribet nih orangnya. Oh berarti jiwanya gak tenang. Berarti dia mungkin orangnya luka. Seperti Pastor Frankie bilang, mungkin dia punya background yang pahit. Yang masih ada scratch gitu. Jadi jangan sampai dia menikah, jenggir keluar gitu. Wow, tanduk-tanduknya keluar semua gitu. Jadi menghadapi orang ribet, yang pertama kitanya. Gak boleh ribet. Lalu yang kedua, sadari siapa yang kita hadapi. Yang ketiga, kita mengerti orang ribet adalah orang yang sakit. Tugas. Tapi jangan selesai ini, setiap kali suami Gilbert bilang kan, lu sakit, lu sakit. Dari sakit lama-lama kerasukan setan dia kalau begitu. Jadi jangan, itu pengetahuan saudara. Karena tidak ada orang sakit senang diungkit-ungkit. Kamu sakit kan, kamu sakit kan. Ya nggak ada gitu. Jadi kita harus sadar kitanya waras. Kalau kita ikut ribet, ya kan, api ketemu api, yang ada kebakaran. Kalau ada api, harus ada air. Amin. Glory. Wah, tepuk tangan yang meriah. Ya. Nah, sekarang Pastor Frankie, tolong sharekan tantangan terberat apa yang pernah dilalui dalam hidup ini. Terutama pelajaran apa juga yang didapat. Dan bagaimana tetap bisa stabil dan tetap kuat saat menghadapinya. Oke. Mungkin salah satu tantangan terberat yang saya pernah alami ya, adalah ketika selesai kuliah, bikin 6 kali bisnis gagal terus. Itu sampai jadi bahan omongan di gereja, enak banget itu. Tiap minggu nyanyinya lebih dari pemenang tapi sebenarnya gak pernah menang, itu kan gak enak kan. Saya ngalamin itu benar-benar, apalagi gak cuma urusan pekerjaan, tapi juga urusan ini Kiki ini pacaran sama ini gak jadi, gak jelas gitu. Ngeghosting yang ini wah jadi bahan omongan gitu. Sampai ada istilah-istilah tertentu saya yang lupa, pokoknya diomongin, wah itu gak enak banget itu. 6 kali bisnis gagal gitu. Dan bisnis itu tiap kali 2 tahun selalu tutup gitu. Nah yang luar biasanya ketika bisnis yang terakhir, bisnis yang ke-6, itu 2 tahun gak tutup. Wah saya bersyukur Tuhan bisa ngelewati 2 tahun. Tapi akhirnya 3 tahun tutup juga akhirnya. Gitu diperpanjang 1 tahun. Nah itu ketika 6 kali bisnis gagal itu, saya jujur dia stres, saya gak ngerti mesti ngapain dengan hidup saya, mau kemana. Ada satu teman mengajak saya untuk pindah ke Jakarta dan tawaran-tawarannya menarik gitu. Dan saya akhirnya diskusi sama papi saya. Papi aku mesti ngapain dalam hidup ini, aku udah coba gagal terus gitu. Dan gak enak banget apalagi papi sempat modalin ini dan itu gagal semua uangnya udah habis semua untuk modal kerja udah. Aku malu kalau mau minta modal kerja lagi sama papi, selesai udah. Terus Tuhan ada pesan apa buat aku gitu. Papi saya juga salah satu karunianya kan kenabiannya kuat gitu kan. Pesan Tuhan apa? Terus papi saya ngomong kayak gini. Kali ini papi gak ada pesan Tuhan apa-apa buat kamu. Tapi Tuhan cuma ngomong sederhana. Tuhan mau ngomong sama kamu sendiri. Bukan lagi lewat kata orang, tapi Tuhan mau menyatakan dirinya buat kamu sendiri lewat kegagalanmu itu. Udah kan? Udah akhirnya ngambil waktu doa puasa gitu. Gak pernah sebelumnya benar-benar secara serius gitu Tuhan maunya apa gitu. Nah di momen-momen itu tiba-tiba gembala saya nawarin, Ki kamu mau gak jadi staf di gereja? Nah papi saya tuh dulu pernah ngasih pesan-pesan sama saya. Jangan pernah jadi staf gereja, saya gak pernah lupa itu. Gitu. Karena mendingan kamu kayak papi nih. Ya, Om Gilbert kan kenal papi lama gitu, pengusaha batik gitu kan. Pokoknya buat gereja kasih yang terbaik tapi kamu gak perlu kerja di gereja gitu. Terus saya cerita sama papi, Pipi ini
Gembala nawarin jadi staff. Ya udah tanya Tuhan maunya apa. Gitu. Doa, akhirnya cuma dapat satu jawaban. Apa kata pemimpinmu? Ikutin. Karena selama ini kamu nih suka berontak orangnya. Kamu dikenal sebagai pemberontak. Kamu orang yang kritis. Kelihatannya kreatif tapi gak tahu tempat, gak tahu waktu. Jadi akhirnya dianggap sebagai orang yang rebel. Padahal kadang-kadang Jadi dulu ribet juga ya? Ribet juga. Ribet, rebel, pokoknya itulah sepaket udah. Saya tuh pernah saking ribetnya, saking rebelnya itu pernah. Karena merasa punya kemampuan gitu kan. Merasa punya pengalaman di area pujian penyembahan. Saya tuh pernah ngumpulin full timer gereja Pak. Tak tatar Pak, full timer. Gara-gara kejadian itu saya dipanggil gembala juga. Di altar call langsung saya dipanggil waktu itu. Jadi saya pernah mengalami musim-musim seperti itu, singkat cerita usaha gagal, tapi waktu tiba-tiba ada kasih karunia, gembala saya minta untuk jadi staff. Dan saya mikir, jadi staff karena saya sudah berjemaat di situ 16 tahun. Wah posisi pasti bagus nih. Ternyata kagak. Saya ada di posisi termasuk paling bawah secara struktural. Saya kaget, bahkan saya dipimpin sama seseorang yang lebih muda dari saya. Nggak enak banget. Saya biasanya proaktif, saya biasanya bikin konsep, hari itu saya mesti dengar konsep dari orang lain. Sebelumnya saya mau masuk kantor kapanpun juga bisa. Begitu udah jadi staff di gereja, mesti cek clock. Kalau cek clock telat, potong gaji, nggak enak banget. Apa-apa mesti harus izin dan segala macam. Pokoknya nggak nyaman secara daging. Setelah saya menjalani itu ternyata baik buat karakter saya. Ternyata disitulah terjadi pembentukan karakter yang luar biasa. Baru pelan-pelan akhirnya ada kepercayaan baru Tuhan kasih. Saya tiba-tiba diminta sama pemimpin saya untuk, Ki bisa gak kamu bikin modul training untuk praise and worship gereja. Saya coba bikin dan akhirnya ternyata program ini disetujui. Pelan-pelan tapi pasti kepercayaan mulai nambah. Akhirnya gereja bikin album yang pertama, saya diminta jadi produser. Saya kaget. Saya ini anak rebel, saya sadar siapa saya. Tapi kok Tuhan menyatakan kemurahannya ya. Sehingga saya akhirnya ditunjuk menjadi produser dari album gereja yang pertama. Dan akhirnya Tuhan percayakan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai hari ini akhirnya ya banyak pintu yang Tuhan buka dan segala macam. Nah kalau ngomongin tadi pesan yang paling penting adalah gini. Apa yang saya bisa pelajari adalah pembentukan karakter itu selalu mendahului kepercayaan Tuhan. Jadi kalau kita mau dipercaya sama Tuhan, Tuhan akan bentuk karakter kita habis-habisan. Hati kita, cara pandang kita akan dipersiapkan dulu. Karena Tuhan gak mau kuasa kepercayaan itu kalau di tangan orang yang karakternya gak benar, itu akan menghancurkan hidupnya. Karena kepercayaan itu kan cuma menunjukkan siapa sifat kita sesungguhnya sebenarnya. Kalau orangnya memang udah sombong, kesombongannya gak hilang, begitu dikasih kuasa, kesombongannya akan berlipat kali ganda. Kalau memang dasarnya memang udah tukang selingkuh, begitu dapat duit, selingkuhnya akan menjadi-jadi. Dulu cuma lihat foto, ke depannya jadi beneran. Itu saya ngelihat beneran gitu. Makanya Tuhan seringkali bereskan karakter kita dulu. Yep. Gitu. Sampai That's akhirnya right. ketika karakter kita beres, baru akhirnya satu demi satu kepercayaan Tuhan berikan. Dan Tuhan tidak akan pernah selesai membentuk karakter kita. Kita mesti ngerti itu. Itu aja dari saya. Wah, tepuk tangan yang meriah ya. Luar biasa. Nah, kita tahu sosok Pastor Gilbert mengalami begitu banyak gosip, bahkan juga difitnah, dipotong-potong khotbahnya, lalu disalah ngerti orang, dihujat, dan sebagainya. Nah, tentunya kita tidak perlu tanya apa masa-masa sulit yang Pastor Gilbert alami. Tetapi yang sering kali ketika masa sulit itu terjadi, banyak orang mengalami gangguan dalam kesehatan mentalnya. Ya, baik itu jadi paranoid, baik itu juga jadi orang yang akhirnya nggak bisa tidur, bahkan orang-orang yang akhirnya bahkan punya dunia lain, nggak bisa menerima kenyataan. Nah, Pastor Gilbert, apa rahasianya untuk Pastor Gilbert lewati semua masa-masa sulit, bahkan diviralkan hal-hal yang buruk, tapi tetap bisa punya kesehatan mental.
Yang mau belajar katakan yes. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Sebetulnya saya udah ngomong di khotbah saya, jangan ribet, itu aja gitu. Karena buat saya buat yang menurut saya harus saya buat gitu. Kan sebelum saya bertindak ya saya ngomong sama Tuhan gitu aja gitu. Jadi saya dari dulu ada aja masalahnya. Tahun-tahun berapa saya saya baru mulai pelayanan. Tiba-tiba saya diisukan, saya kan mulai ada di TV tahun 91. 91 umur saya berarti baru 25 tahun. Udah gak usah dihitung tanggal lahirnya. Jadi umur saya baru 25 tahun gitu kan. Baru 25 tahun, belum nikah loh saya tuh. Saya di RCTI itu belum nikah tahun 91. Cuman saya kelihatannya udah kayak tua kan. Jadi orang tuh awet muda, kalau saya awet tua. Iya, jadi saya tahun itu tahun 91 itu. Saya masih 25 belum nikah. Orang udah pikir ada yang udah panggil saya Om Gilbert. Saya bilang apa Om? Kasihan baru 25 udah Om gitu kan. Jadi nanti saya ada aja gitu. Ada yang tiba-tiba bilang rame gitu. Saya sampai dipanggil direktur RCTI. Dibilang saya menceraikan istri saya, kawin sama perempuan muslim gitu. Nanti dibilang, oh ternyata bukan, Gilbert tidak menceraikan istrinya, tetapi itu istri keduanya gitu. Pokoknya segala macam tuduhan ini, tuduhan itu. Sampai saya pernah diisukan homo. Itu yang paling berat buat saya. Makanya saya gak berani duduk kayak Frankie gitu. Bagus-bagus gini, gak berani saya. Karena biasanya yang belok itu duduknya begitu. Iya kan? Jadi ini rapet, terus tangan dua begini. Ini biasanya. Hai gitu ya kan. Makanya saya kalau duduk begini aja ketahuan. Udah pasti nih. Ini sejati nih. Gak belok kiri, gak belok kanan ini ya kan. Saya paling khawatir tuh. Karena saya pernah diisuin homo. Gitu kan. Kan kalau homo kurus gitu kan bagus. Kalau homo gede begini kan. Ya ilah ilolo gitu. Kan aduh gak jelas banget. Segala macam gitu. Saya pernah diancam mau dibunuh gitu. Saya pernah satu kali, saya nggak pernah lupa itu. Saya ditelepon sama orang, lalu bilang, "You malam ini akan khotbah di Jakarta, Jakarta Tower kan?" Gitu. You biasanya datang terlambat kan, jam sekian you biasanya baru masuk. Saya cuma ikutin aja, iya. Kalau bapak mau datang aja. Oh enggak, di tempat itu akan ditaruh bom. Anda udah disiapkan bom. Terus saya sempat diam juga sih 2 detik. Tapi langsung saya bilang gini, Pak, saya minta tolong ya Pak, bomnya jangan besar-besar. Karena kalau bom kecil saya pasti mati. Tapi kalau bomnya besar, satu gedung hancur, Bapak ditangkap loh. Kalau cuma saya yang mati, polisi juga malas nangkapnya. Kan cuma satu yang mati. Tapi kalau bomnya besar, satu gedung hancur, Bapak pasti dicari kemanapun. Dia marah. Dia bilang, Anda jangan main-main. Tunggu sendiri. Brak, dia banting telepon. Loh, kok bomnya udah meledak duluan dalam hati saya. Udah, saya tenang aja gitu. Dan hebatnya saya lupa. Saya itu pokoknya kalau ada masalah, ada utang, lupa saya. Itu berkat. Berkat. Jadi saya khotbah aja. Ya sudah bayangin gak bisa gak kita khotbah kalau ingat ada bom di sini. Di mana ya bomnya gitu. Saya tenang aja gitu. Saya khotbah, selesai khotbah. Ya kan, biasa pulang sampai rumah. Baru saya bilang sama istri saya. Iya baru ingat. Tadi ada orang telepon. Katanya mau pasang bom. Terus istri saya kan panik. Terus gimana? Saya jadi ketawa. Ya kalau udah meledak ya sayanya gak pulang dong. Jadi aduh segala macam gitu. Tetapi sekali lagi saya bilang kuncinya ya jangan ribet gitu. Jangan ribet. Pak Yusuf Roni pernah telepon saya waktu dia masih muda. Dia telepon saya, dia bilang gini, Gilbert, saya nih masih punya jaringan. Jaringan-jaringan dulu yang muslim-muslim garis keras. Dia kasih tahu, you target utama mau diculik. Ini sebelum tahun 98. Ini you target utama mau diculik loh. Gitu. Makanya saya nomor 2 dia bilang. Saya kemana-mana itu dikawal sama orang-orangnya Yoris Raweyai. Nah saya udah tanya sama Yoris bilang dengan senang hati juga mau kawal you. Saya bilang gini, hah
Saya dikawal. Jangan Pak, waduh saya risiko dikawal. Saya ngomong serius, ini kondisinya sangat berat. Saya bilang Pak, saya juga serius. Saya baca di satu stiker, saya ketemunya di Virginia Beach. Ada satu stiker, tulisannya gini, fat people are harder to kidnap. Orang yang gemuk lebih susah diculik. Karena gini, orang kan kalau diculik, loh enggak, saya ngomong bener loh. Stikernya saya beli. Fat people are harder to kidnap. Itu lebih powerful daripada Mazmur 133 itu. Ya kan? Jadi fat people are harder to kidnap. Jadi, saudara tahu kidnap kan? Saudara tahu kidnap enggak? Jadi mobil lagi jalan pelan-pelan, terus tiba-tiba pintu dibuka, orangnya ditarik. Ya kan? Nah, orang gemuk udah rela aja susah masuk. Apalagi orang mau culik gak bisa. Jadi saya bilang, Pak saya juga serius. Fat people are harder to kidnap. Jadi dia lihat, kan gini, kalau kita fat, kan kalau dikidnap bukan dibunuh kan? Nah, kalau dikidnap kan dia pelihara dulu kan, dia pikir gemuk begini makannya juga banyak. Iya kan? Jadi saya bilang, Pak, fat people are harder to kidnap. Jadi dia lihat yang nomor 1, gemuk susah. Yang nomor 2 yang dia culik. Itu gara-gara itu Pak Yusuf langsung bilang, saya pikir saya itu yang paling berani di hidup. Gak taunya ada manusia lain kayak kamu. Dan saya gak tahu, otak saya ini gak, jadi kayak ada limiternya gitu. Kalau ada yang berat-berat hilang sendiri otomatis gitu. Makanya saya juga gak tahu itu anugerah kalau menurut saya gitu. Saya santai aja gitu. Kan kalau saudara yang umurnya 50 tahun ke atas pasti pernah ingat lah. Rame banget saya diculik orang, saya dibunuh orang, saya mati. Saya mati aja udah berkali-kali. Gitu. Dan yang nanyain saya mati itu kakak saya. Saya kebetulan lagi tinggal di Beverly Hills. Rumah teman ya kan. Kosong. Gua disuruh tinggal di situ. Nah gak ada orang yang tahu nomor telepon saya di situ. Kan waktu itu belum ada handphone. Tahun berapa tuh? 90-an lah gitu. Tiba-tiba Jakarta rame, Gilbert mati. Semua cari-cari gak ketemu. Akhirnya kakak saya telepon. Istri saya angkat telepon, lalu tanya, Gilbert bagaimana? Karena sudah banyak yang telepon, istri saya ketawa, haha mati ya. Langsung kakak saya tahu bahwa ternyata nggak betul. Udah banyak banget gitu. Tapi sekali lagi saya bilang, yang Pastor Frankie ngomong udah yang paling betul deh gitu. Kita ini disayang Tuhan. Kita ini udah dirancangkan Tuhan. Ya kan? Ya itu kan tadi jaga kesehatan. Ada teman saya bener. Setiap kali gym. Ketiban itu. Mati bener. Yang videonya pernah viral tuh. Ya kan? Mati. Dalam hati saya, untung saya gak pernah gym. Ya kan? Orang gym itu ada 2 masalahnya. Ada teman saya gym jadi homo. Bener. Betul badannya sehat tapi jadi homo gak bisa masuk surga. Jadi saudara-saudara yang mau gym, mendingan beli alatnya di rumah aja deh gitu. Paling lama-lama tambah sayang sama istri. Karena tatap-tatapan berdua gitu. Iya kan? Emosi terbuang di sini. Gitu. Daripada ke tempat gym. Kalau di Jakarta ke tempat gym. Makanya cewek-cewek di Jakarta susah dapat cowok ganteng. Cowok ganteng sedang ditaksir cowok ganteng lainnya. Gitu. Dan yang kedua, kalau kita nggak ahli dalam gym, lalu mau coba supaya otot gede, paksa sini, ketiban, selesai saudara. Jadi sudahlah hidup tuh dinikmati aja gitu saudara. Jadi untuk segala sesuatu ada waktu. Jadi cara menghadapinya yang pertama, know that God is in control. Percayalah Tuhan kendalikan segala sesuatu. Dan yang kedua, imanilah. Alkitab bilang, pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Dan yang ketiga, jangan dipikirin. Karena dalam hidup saya cuma percaya bahwa yang kita nikmati adalah yang baik. Sampah jangan kita simpen. Ya kan? Kan lucu kalau kita makan pisang, kita kupas. Ya kan?
Terus pisangnya kita buang, terus kulitnya kita makan. Monyet juga ketawa. Lebih monyet dari gua. Iya kan? Jadi yang selalu kita pelajari adalah what is message of God. Sama seperti tadi saya diberkati itu waktu Pastor Kiki bilang, papa saya bilang. Nah kan gitu kan. Sekarang waktunya buat kamu. Justru hal-hal ini akan membuat kamu lebih kuat. Nah begitu juga dengan kita. Kita jangan lihat, aduh Tuhan kenapa? Kita tahu God is a good God. Amin. Karena He is a good God. Jadi maybe I don't know why. Gitu. Dan I shouldn't know why. Kadang-kadang kita nggak harus tahu kok kenapa. Yang kita perlu tahu apa pelajaran di balik ini. Gitu. Ini mau pesan apa nih? Mau ada berkat apa yang Tuhan sediakan? Betul? Iya kan? Di balik setiap masalah selalu ada berkat yang besar. Lalu yang selanjutnya pikirin gimana saya tetap maju. Ya kan? Saya punya teman. Saudara pasti tahulah, ketik aja di Google. Punya masalah yang sangat serius. Dan dalam hidup saya, if I don't know, I will never speak. Kalau saya nggak tahu, saya nggak mungkin ngomong. Tapi kalau saya ngomong, pasti saya tahu. Dan saya orangnya masa bodoh. Walaupun 1000 orang mau memaki-maki saya, I know the truth. Iya kan? Saya dimaki semua orang, biarin aja saya tahu kebenarannya. Saya ngomong aja saudara-saudara. Waduh saya dimaki orang. Orang boleh maki saya, orang boleh hina saya. Tetapi saya jalan aja terus ke depan. Karena dalam hidup saya, I'm doing something good. Saya lakukan sesuatu yang baik. Biarin aja gitu. Dan saya nggak pusing gitu. Ya kan? Tiba-tiba nggak tahu kenapa secara, ini bukan masalah agama, ini udah masalah politik. Karena saya berteman sama Habib Rizik, berteman sama 212, sama kelompok HTI gitu. Dan mereka juga yang support saya, MUI apa semua, Yusuf Kala yang kata orang apa enggak gitu. Semua support baik, justru ada gerakan politik. Saya dimasukin ini, utik sana, utik sini. Sayanya tenang aja saudara-saudara. Saya bilang sama istri saya, hari pertama dia viral, jeder. Waduh, anak-anak saya punya Instagram, saya punya Instagram, semua darah kamu halal, ketemu di jalan gua potong leher lu, apa segala macam. Saya bilang tenang, papa ini nggak bisa sembunyi, di mana-mana kelihatan, ya kan? Ya kan kita mau sembunyi di mana kelihatan? Saya mau pakai kacamata hitam kayak mau pakai ini, di sininya nggak kelihatan, di pusternya kelihatan. Wah ini dia layar lebar satu ini gitu kan? Jadi saya santai aja. Hari pertama dia viral, semua orang panik. Wah di gereja dijaga apa segala macam. Sampai bilang, Pak hati-hati Pak, Bapak pergi dulu ke luar negeri. Oh gimana nanti kok ada apa-apa. Saya bilang tenang. Kok ada apa-apa kan kita mati masuk surga kan. Ya udah tenang aja saya bilang gitu. Hari pertama saya bilang sama istri saya, kita berdua makan di restoran Padang. Karena pusatnya orang Islam kan di restoran Padang kan. Iya kan. Kita masuk aja restoran Padang. Semua orang di situ saya bilang, hey, how are you? Apa kabar? Semua bagus. Orang gue bilang, iya pendeta. Saya tenang aja saudara. Udah. Saya salamin beberapa, saya pesan makan, tenang, duduk. Ada yang minta foto beberapa. Saya bilang sama istri saya aman. Sudah. Lalu saya mulai janjian kan sama MUI, sama NU gitu kan. Ketemu apa gitu kan. Untuk supaya make sure semua mereka bantu redami gitu. Udah. Saya tidur. Karena ada satu Kiai NU ketua apa gitu. Dia itu rumahnya di Sawangan. Saya tidur. Saya lagi tidur tiba-tiba bangun. Supir saya bangunin. Pak. Itu dia Pak. Kayaknya lagi ada kendurian. Rame gitu. Orang-orang berjenggot gitu kan. Celana cingkrang gitu kan. Kan itu kan pas udah mau lebaran. Pas baru selesai lebaran. Jadi saya turun. Saya agak ngantuk-ngantuk. Banyak banget nih orang. Aneh-aneh nih Kiai, masa mau ketemu saya aja ngajak segini banyak orang. Lemah saya, tapi mungkin pas kendurian kali. Saya langsung, Assalamualaikum. Terus apa tuh? Minal aidin wal faizin. Semua saya salamin. Semua, ya pendeta, nih jenggot semua. Ya tuh, sudah celana cingkrang, yang perempuan pakai sari. Ya kan, apa tuh namanya? Syari. Apa tuh? Jilbab syari yang tutup sini segala macam lah. Saya salamin semua gitu. Assalamualaikum minal aidin wal faizin. Assalamualaikum. Udah. Saya bilang, Pak Kiainya ada? Udah pulang. Loh, katanya dia rumah Kiai. Oh enggak. Ini ada acara selamatan. Terus ada ibu-ibu keluar. Saya bilang, Bu,
Pak Kiai ada. Pulang. Loh, ini bukan rumah Pak Kiai ini. Enggak, Pak. Ini ada selamatan 7 hari mertua saya, Pak. Saudara bisa bayangin ya? Masuknya kita pede. Keluarnya, saya berdiri depan pintu. Saya lihat ratus. Ini ada satu aja yang teriak. Penista agama, kornet. Kornet kita saudara-saudara. Jadi saya bingung kan. Tapi pede-pede kita. Ya kan. Walaupun jantung dok. Kaki udah mulai lemes gitu kan. Tapi pede. Ya kan. Kalau hari ini adalah hari keselamatanku telah berakhir. Aku siap berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Jaga istri dan anak-anakku dan menantu dan cucu-cucuku, ya kan? Iya saudara, di saat itu tiba-tiba ngelihat orang PKS semua begini, ngeri juga kan? Tapi pede. Dari depan pintu saya bilang, Bapak Ibu, maaf salah rumah. Minta maaf semua. Minal aidin wal faizin. Diberkati semua. Amin. Semua. Amin. Saya keluar buru-buru. Saya bilang sama supir saya, lu aneh-aneh aja lu. Kalau gue tega gue potong gaji lu. Kalau dia potong leher gue, lu cuma kena potong gaji. Kalau gue potong leher. Dia bilang, salah ya Pak, salah ya Pak. Saya bilang, ya buat lu cuma salah, buat gue. Jantung udah turun ke pusar, naik lagi. Astaga. Gitu. Jadi dinikmatin aja. Saya selalu bilang gini, hidup bersama Yesus itu asik. Amen. Karena apa? Karena kalau ada pertandingan, selalu ada kemenangan. Amen. Kalau ada pertandingan, selalu ada mujizat. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik muda, jangan orang Belanda bilang kleinsielig gitu. Jangan kekanak-kanakan, jangan childish gitu. Jangan cengeng gitu. Jadi kalau ada masalah, Tuhan saya udah gak sanggup, Tuhan saya udah gak kuat, santai aja. Kita ini buatan Allah. Kita ini bukan buatan Cina. Kalau buatan Cina, aduh, kena badai dikit hancur, saudara. Kita ini made in heaven, bos. Amin. Badai apapun kita lebih daripada orang-orang menang. Haleluya. Luar biasa, semua diberkati. Pertanyaan terakhir nih, karena waktu. Nah, Pastor Frankie, berbicara masa depan itu berbicara tentang perubahan. Karena masa depan selalu akan dipenuhi dengan perubahan-perubahan baik yang kita bisa antisipasi maupun perubahan-perubahan yang kita tidak duga. Nah, bagaimana cara terbaik untuk bisa beradaptasi dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang terjadi? Oke. Saya langsung ke aplikasi aja mendingan ya. Aplikasinya yang saya lakukan tuh karena saya seorang penulis lagu itu, saya mengamati beberapa waktu terakhir ini AI itu kan sangat kemajuannya sangat pesat sekali, beneran. Orang sekarang bisa bikin lagu cuma memasukkan beberapa prom aja, kata-kata kunci dan cuma dalam hitungan 1 menit udah jadi lagu baru. Ini terjadi hari-hari ini. Tapi yang mesti kita sadari bahwa itu cuma alat. Itu cuma alat yang bisa dipakai, tetapi sebuah karya bisa jadi berkat yang dahsyat apa enggak, itu yang diurapi itu kitanya. Karena kita berkata bahwa roh Allah itu tinggal di dalam kita, bukan di dalam teknologi. Ya, kita mesti ngerti itu. Jadi kita bisa pakai apapun juga, tapi selalu ingat check and recheck selalu antara kita dengan Tuhan. Makanya apapun perubahannya, jangan sampai kadar keintiman kita sama Tuhan itu berkurang. Karena itu akan kita selalu perlu tuntunan Tuhan terus, secara personal. Makanya sangat, gembala saya ngomong bagus banget. Kita itu mesti punya iman personal, bukan iman kerumunan. Dalam menghadapi PPM juga. Karena kan gini, iman kerumunan tuh gini, kalau lagi rame-rame menyala. Kalau lagi sendirian langsung padam gitu. Tapi kalau iman personal itu dalam segala keadaan tetap menyala karena kita connect terus secara personal sama Tuhan, ya. Nah, tapi saya pakai itu. By the way, ngomong ChatGPT, saya terakhir pakai itu untuk
kebetulan saya dapat kepercayaan untuk bikin sebuah lagu anthem song dari sebuah sekolah yang di Surabaya, sekolah Kristen, dan mereka celebrate 20 tahun anniversary mereka, dan mereka baru realize bahwa kita nih nggak punya lagu kebangsaan buat sekolah kita. Dan akhirnya saya dikasih kepercayaan, kamu mesti tulis dalam bahasa Inggris. Dan kita maunya cuma kamu yang nulis. Waduh, ini susah ini. Bahasa Inggris pas-pasan gitu. Mendingan saya suruh nulis dalam bahasa roh daripada bahasa Inggris kan. Susah gitu loh ketika buatnya. Tapi saya minta, saya dikasih hikmat sama Tuhan. Oke, kasih tahu semua value yang ada, yang dihidupi sama sekolah ini apa. Visi ke depan mau apa. Jargon-jargonnya seperti apa dalam bahasa Inggris. Udah saya dikasih semua, awalnya jujur saya pusing. Tapi yang luar biasa itu gini. Tuhan itu kalau mempercayakan sesuatu itu nggak langsung loncat proses. Kita mesti ngerti. Saya masih ingat sekali ketika di momen sebelumnya, beberapa mungkin 10 tahun sebelumnya. Saya tuh kan biasa tulis lagu rohani. Tapi tiba-tiba sebuah perusahaan ternama, ini Sampurna ya. Tiba-tiba kontak ke saya untuk saya mesti bikinin jingle buat perusahaan mereka. Nggak gampang. Biasa nulis lagu tentang Tuhan, tiba-tiba ngomong tentang lagu tentang manajemen perusahaan. Itu nggak gampang. Tapi akhirnya satu demi satu lagu itu saya bisa di-approve sama mereka. Dan bahkan dapat beberapa kali kerjaan. Nggak cuma di Sampurna, waktu itu dapat kerjaan juga dari OCBC NISP, dari Zurich Insurance. Jadi ada beberapa brand yang besar, saya tulis jingle untuk perusahaan mereka. Jujur itu di luar dari kapasitas saya. Nah sampai akhirnya ketika dikasih kepercayaan ini, Tuhan selalu ingatkan saya. Di musim yang lalu, aku pernah menyertaimu, aku pernah kasih kreativitas buat kamu, wisdom buat kamu, jadi gak usah takut. Kalau ada kepercayaan datang, artinya ada kreativitas baru akan datang dalam hidupmu. Jadi kita mesti sadar, kita yang diurapi. Tapi akhirnya saya dikasih hikmat, coba kamu tata sebisanya mungkin. Kamu tata kronologi, itu kan nulis lagu itu kan ada ceritanya gitu kan. Pendahuluannya ke sini, nanti main message-nya akan masuk ke sini. Saya tata itu semua dengan sebisa saya, semaksimal yang saya bisa. Sisanya kolaborasi dengan satu teman, plus kita nanya sama ChatGPT. Kalau pakai kata ini sinonim katanya apa dan segala macam. Singkat cerita lagu itu kita kasih dan gak butuh waktu lama, tinggal beberapa revisi minor, akhirnya di-approve. Dan nanti minggu depan ini bakal dinyanyikan sama murid-murid yang ada di sana. Wah Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi itu salah satu bentuk aplikasi adaptasi dan itu banyak banget. Perubahan ke depan bakal banyak. Selalu minta tuntunan Tuhan. Ya, karena kita miliknya Tuhan, Tuhan yang merancang hidup kita. Apa-apa tolong tanya sama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi jangan musuhi perubahan, tapi juga jangan semua perubahan diterima, tapi minta tuntunan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Anda lihat kenapa Pastor Gilbert lewati begitu banyak masalah tetap punya kesehatan mental, tenang, ya. Sementara Pastor Frankie menghadapi perubahan, tetap bisa kreatif. Karena mereka betul-betul mempunyai dasar pengenalan firman dan hubungan dengan Tuhan lebih kuat. Amen. Nah ini yang jadi dasarnya. Makanya ayo semua kita juga bisa. Ketika kita mulai membangun sebuah kerinduan untuk setiap hari mengenal Tuhan lebih dalam. Bersekutu dengan Tuhan. Tetapi juga belajar firman lebih dalam lagi. Maka percayalah kebenaran itu dan Tuhan yang adalah sumber kebenaran akan menuntun kita luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Jadi jangan takut dengan masa depan karena di dalam tangan Tuhan ada masa depan yang cemerlang. Ya, yang terakhir Pastor Gilbert mungkin memberikan closing statement tentang future foresight, lalu kemudian nanti Pastor Frankie dan setelah itu kita akan berdoa, nanti minta tim Restoration Worship bisa kita naikkan sebuah pujian dan kita akan doa berkat. Saya pikir kesimpulannya tadi udah disimpulkan oleh Pastor Lukas bahwa kalau kita mau maju di hari depan kita, ya kita harus siap berubah aja gitu. Dan ingat, the devil is a deceiver gitu. Iblis itu bikin kita bingung gitu. Kita lagi asik-asik berubah, tetapi dia seret kita menurut agendanya. Karena setan itu kan bodoh dan tidak punya ide. Setan cuman copy semua yang Tuhan buat, hanya untuk melencengkan jalan kita gitu. Nah, yang pertama, Tuhan mau kita berubah dan menghadapi perubahan.
Jadi suami istri jangan pernah ada yang bilang, kok kamu berubah? Bu, kalau nggak siap sama suami yang berubah, kawin sama gedebong pisang, Bu. Dia nggak pernah berubah-berubah, Bu. Begitu aja tuh gedebong pisang, Bu. Jadi suami yang berubah, istri yang berubah membuat rumah tangga selalu menjadi asik. Setuju? Dan yang kedua seperti Pastor Frankie tadi juga bilang bahwa kita ikutin aja kalau ada sesuatu, ada apa, ikutin aja gitu. Tapi kita juga tahu the devil is a deceiver gitu. Iblis itu dia mau bikin kita berubah sehingga orang menganggap zaman sekarang pokoknya udah ikut aja dulu. Enggak. Value kita tetap kerajaan Allah. Kita tetap ikut yang Tuhan mau. Tetapi jangan goblok gitu. Istilahnya gini, udah ada ChatGPT, enggak. Saya cuma mau dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus tetap bicara. Tapi kadangkala dia akan memakai teknologi yang merupakan tanggung jawab kita. Tuhan tidak akan ambil alih tetap gitu, iya kan? Kalau enggak kita hidup di zaman Flintstone gitu saudara-saudara, ya kan? Jadi biarkan kita ikuti perubahan-perubahan, ya kan? Tetapi value kita nggak boleh berubah. Value kita adalah saya anak sorga, saya warga sorga ditempatkan di muka bumi with a divine purpose. Amin. Haleluya. Wah, tepuk tangan yang meriah ya. Terakhir Pastor Frankie, closing statementnya. Ya selalu ingat bahwa tujuan yang Tuhan tetapkan jangan diubah, nilai jangan diubah, tapi cara-cara yang baru. Jadilah intinya gini, jangan jadi orang kaku. Ya, jangan jadi orang kaku. Kalau tuh memang tuntun ke arah yang baru yang kita mungkin nggak pernah lalui sebelumnya, selama itu tetap membawa kita dekat sama Tuhan. Selama itu tetap membawa kita serupa dengan Kristus. Selama apa yang kita lakukan bisa berbuah bermanfaat bagi banyak orang, lakukanlah itu. Ya, Tuhan akan kasih kita begitu banyak cara yang kreatif. Tujuannya jangan diubah. Keintiman, keserupaan, dan berbuah lebat dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Wow, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama dan